Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para tamu undangan yang telah hadir di Auditorium Cakti Budi Bakti, Gedung Mari Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dalam acara yang bertajuk Opening Ceremony Kemenq Learning Festival Education Fair 2024. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya perkenankan saya Fendi, pegawai Kemenq yang saat ini bertugas di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Senang sekali di pagi hari ini dapat hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian bertindak sebagai host yang akan memandu jalannya acara. Berikutnya perkenankan saya menyapa tamu undangan yang sudah hadir. Yang terhormat Direktur Jenderal Pajak Bapak Surya Utomo, yang terhormat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sekaligus Direktur Utama LPDP Bapak Andin Hadianto. Selamat pagi Bapak sekalian. Yang kami hormati para pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan Kedutaan Besar, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili, Bapak Ibu perwakilan penyedia beasiswa, serta para tamu undangan KLF EduFair 2024 yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan sebagai rangkaian kegiatan Kemenq Learning Festival 2024, pada kesempatan kali ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP menyelenggarakan pameran pendidikan dengan mengundang banyak sekali perwakilan kampus dan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari Indonesia tentunya, Singapura, Australia, US, dan UK. Selain itu kami juga mengundang para scholarship providers antara lain LPDP, beasiswa Kemenq atau Ministerial Scholarship, Australia Award Scholarship, Chevening Scholarship, Campus Friends, Kementerian Pendidikan, dan Uni Italia. Tentunya event di pagi hari ini akan sangat berharga bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berencana melanjutkan studinya baik di dalam maupun di luar negeri. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sebagai bentuk rasa syukur kita, mari kita tunjukkan kepala sejenak mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa kami persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik Bapak Ibu hadirin yang penuh semangat, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya di sesi yang pertama di pagi hari ini kita akan simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sekaligus Direktur Utama LPDP. Kepada yang terhormat Bapak Andin Hadianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan kerja saya yang sangat baik, Bapak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak Suryo, pertama sudah hadir, kedua sudah memberikan fasilitas ruangan ini yang luar biasa, sehingga kegiatan hari ini bisa terselenggara dengan baik. Bapak Ibu, para pimpinan, pejabat Kementerian Keuangan, baik pejabat struktural maupun fungsional, dari DJP, dari BPPK maupun dari instansi yang lain, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili, Bapak Ibu perwakilan kampus, baik dalam negeri maupun luar negeri, Bapak Ibu perwakilan penyedia beasiswa dari LPDP dan juga dari Badan Beasiswa Indonesia, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Kemendikbud, serta para tamu undangan Kemenku Learning Festival Education Fair 2024 yang berbahagia. Pertama, kami ingin mengucapkan selamat datang di dalam acara pembukaan Kemenku Learning Festival Education Fair 2024 ini. Kami tentunya sangat senang sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, perwakilan dari perguruan tinggi dan juga memberi beasiswa, serta tentu saja nanti hadirin yang akan datang di sini, baik itu dari PNS, mudah-mudahan banyak PNS DJP yang hadir, Pak Suryo, akademisi dari para sektor swasta, dan tentu saja dari para fresh graduate, ya, alumni fresh graduate yang sangat antusias untuk mengikuti event pada hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh MC, Education Fair hari ini adalah salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Kementerian Keuangan Learning Festival, ya, yang berlangsung cukup lama sejak 12 September 2024 lalu hingga nanti pada pertengahan bulan November. Dan Kemenku Learning Festival sendiri merupakan salah satu bentuk penguatan budaya belajar yang ditujukan bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan melalui berbagai metode pembelajaran yang menarik dalam rangka kita bersama-sama juga menyambut Hari Uang Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menarik di dalam Kemenku Learning Festival yang diselenggarakan oleh BPPK, Kemenku bekerjasama dengan semua unit Selon 1 Kemenku. Ada beberapa kegiatan yang kita kemas. Pertama, Be a Champion. Be a Champion ini merupakan kompetisi intelektual pertama dan terbesar di Kementerian Keuangan yang diikuti oleh lebih dari 1.300 peserta, dengan format cerdas cermat bidang keuangan negara yang dibalut dengan berbagai macam gamifikasi, sehingga pelaksanaannya menjadi sangat menarik. Yang kedua adalah Ideas Chamber. Ideas Chamber ini merupakan seri pembelajaran dalam bentuk talk show dengan topik-topik seputar fenomena sosial di lingkungan kerja, dan ada beberapa tema yang menarik, dan temanya adalah casual, seperti menjaga kesehatan mental, menjaga keutuhan rumah tangga, manajemen keuangan pribadi yang dibahas oleh para praktisi ahli dan memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi para pegawai Kemenku. Kemudian juga ada yang kita sebut Kemenku Learning Week. Ini suatu kegiatan seminar
yang mengundang praktisi dari akademia dan dunia usaha dari berbagai belahan dunia, datang juga dari New York University, Oxford, dan juga dari ASEAN Human Development Organization dengan berbagai tema yang sangat menarik, baik menyangkut human development, career mobility, sampai dengan economics of net zero emissions. Bapak Ibu yang berkenan untuk melihat atau menyimak topik-topik bahasan ini dapat mengunjungi YouTube BPPK Kemenku kalau pada saat yang lalu belum sempat ikut menikmati. Kemudian yang kita adakan minggu lalu yaitu Simposium Keuangan Negara yang mengangkat tema percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, peran BPN di dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Ibu sekalian, hari ini kita menyelenggarakan Education Fair 2024. Jadi acara hari ini adalah tentang kesempatan. Kita bicara tentang kesempatan atau opportunities, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk tumbuh, dan untuk terhubung dengan berbagai institusi pendidikan dan pemberi beasiswa yang nantinya dapat memberikan fasilitas kita di masa depan, khususnya anak-anak muda Indonesia di dalam mengejar cita-citanya. Education Fair ini menghadirkan 43 peserta dari berbagai perguruan tinggi terbaik dunia, dari Amerika Serikat, dari Italia, dari Inggris, dan juga dari Amerika Serikat, Italia, Australia, dan juga Inggris, serta berbagai pemberi beasiswa yang selama ini juga telah banyak berperan memberi beasiswa kepada masyarakat Indonesia, seperti Australia World Scholarships, Chevening, Campus France, Uni Italia, Education USA, Studi Netherlands, dan tentu saja pemberi beasiswa terbesar di Indonesia, yaitu LPDP. Jadi Bapak Ibu sekalian, LPDP dalam beberapa tahun terakhir ini terus aktif meningkatkan jumlah awardee-nya. Jadi sampai dengan saat ini sudah hampir 50.000 orang yang menjadi awardee LPDP, yang mana setengahnya atau sekitar 25.000 telah menjadi alumni LPDP yang tersebar di berbagai profesi dan berbagai daerah di seluruh Indonesia. LPDP juga di dalam 3 tahun terakhir memberikan support beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama, baik beasiswa degree maupun non-degree. LPDP telah memberikan support kepada lebih dari 570.000 penerima beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lebih dari 40.000 orang penerima beasiswa yang ada di Kementerian Agama. Jadi angka-angka di atas paling tidak merupakan bukti nyata bahwa LPDP tidak hanya menyediakan beasiswa, tapi juga menjadi pilar penting di dalam membangun ekosistem pendidikan di Indonesia yang inklusif dan bersaing global. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa Education Fair 2024 ini terbuka untuk umum, jadi tidak hanya untuk pegawai Kementerian Keuangan. Kami berharap kesempatan hari ini digunakan sebaik-baiknya untuk memperoleh informasi, untuk konsultasi, dan juga semakin membuka cakrawala kita, semakin kita menjadi lebih open-minded terhadap berbagai kemajuan yang ada di berbagai dunia internasional. Pendidikan adalah perjalanan panjang, dan kami sangat senang menjadi bagian dari itu bersama Bapak Ibu semuanya, baik penyelenggara sekolah maupun penyelenggara beasiswa. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan Education Fair ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya dan membawa lebih banyak putra-putri Indonesia ke panggung pendidikan internasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Andin, mohon perkenan untuk tetap berada di atas panggung. Sesaat lagi kita akan laksanakan prosesi pembukaan secara simbolis. Berikutnya mohon perkenan kami undang juga
Bapak Surya Utomo, Direktur Jenderal Pajak untuk membersamai Bapak Andin Hadianto. Dan berikutnya kami undang Bapak Bambang Julius Tanto, Sekretaris BPPK, dan juga Bapak Wahyu Kusuma Romadoni, Kepala Pusdikat KM, untuk naik ke atas panggung mendampingi Pak Andin dan juga Pak Surya Utomo dalam prosesi pembukaan KLF Education Fair 2024. Baik, mohon izin Pak Andin, Bapak Ibu sekalian, kita akan hitung bersama sampai dengan 3. Di hitungan ketiga, Pak Andin nanti akan menabuh gong sebagai prosesi pembukaan KLF Education Fair 2024 secara resmi. Baik, kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian telah berkenan membuka KLF Edu Fair 2024 secara resmi. Berikutnya adalah sesi foto bersama. Mohon izin Pak Andin, Pak Suryo, Pak Bambang dan juga Pak Doni untuk dapat menghadap ke panggung, dan kami juga undang Bapak Ibu para tamu undangan VIP dan tamu undangan yang ada di belakang untuk semuanya berdiri. Kita ambil foto dari depan gitu ya. Oke, pose formal terlebih dahulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya Bapak Ibu, tangan mengepal. Iya, boleh ganti gaya, tangan mengepal. Yang di belakang juga boleh, dipersilakan. Oke, fotografer siap. 1, 2, 3. Oke. Video, oke. Baik, untuk video Bapak Ibu sekalian, setelah saya sampaikan Kemenq 1, Bapak Ibu sekalian menjawab dengan Kemenq terpercaya dengan mengepalkan tangan, begitu ya. Baik, 1, 2, 3. Kemenq 1. Oke, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu dapat kembali duduk di tempat duduk yang telah kami siapkan. Bapak Ibu hadirin, itulah tadi rangkaian pembukaan KLF Edu Fair 2024 yang telah resmi dibuka oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sekaligus Direktur Utama LPDP. Selanjutnya kami perkenankan kepada Bapak Andin Hadianto, Bapak Surya Utomo beserta jajaran untuk dapat melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para tamu undangan VIP atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Salam sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti yang telah kita simak bersama, acara KLF Edu Fair 2024 telah resmi dibuka. Semoga acara yang berlangsung di pagi hari ini hingga sore nanti dapat memberikan informasi-informasi yang menarik dan berharga, khususnya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang akan melanjutkan rencana studi pada jenjang yang lebih tinggi. Sebelum saya akhiri sesi pembukaan di pagi hari ini, izin kami sampaikan informasi. Sesaat lagi kurang lebih 20-30 menit mendatang akan diselenggarakan talk show obrolan beasiswa berkolaborasi dengan Kemenq Learning Festival dengan mengundang alumni dari Harvard University dan Australian National University. Jadi sembari
keliling-keliling booth, bisa juga didengar dan disimak obrolan dengan para alumni yang telah kami undang. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas atensi dan partisipasinya di pembukaan di pagi hari ini. Saya, Fendi, mohon pamit undur diri, selalu jaga kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali saya Endomin Dimas. Endomin itu sebutannya miminnya LPDP ya teman-teman ya, udah pada follow LPDP semuanya? Boleh yang belum follow dibuka sekarang HP-nya, katanya mau dapat beasiswa harus follow dong. Beasiswa LPDP, LPDP RI tolong di follow ya teman-teman ya. Kebetulan saya miminnya, jadi tolong dilarisi lah dagangan aku. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Dimas dan kali ini saya akan memandu sebuah jalannya acara Brosis, obrolan seputar beasiswa. Jadi teman-teman yang sudah hadir boleh mengisi bagian depan Bapak Ibu Brosis ya, Brosis. Manggilnya Brosis ya? Brosis, oke. Karena agak gimana gitu, semenjak ada yang memakainya menjadi tagline partai, jadi kayak manggil Brosis juga nggak enak juga. Banyak banget teman-teman di sini yang akan studi lanjut baik menggunakan beasiswa ataupun lagi nyari kampusnya ya. Ini adalah acara yang tepat dan kita akan memanggil narasumber yang tepat untuk kita tanya-tanya ya seputar bagaimana untuk sekolah, untuk studi lanjut dengan beasiswa dan di kampus yang lumayan prestisius juga di Jagat Raya ini ya kebetulan. Kemudian kita akan memanggil narasumber kita yang pertama adalah Kak Meidika Febriandila, beliau adalah lulusan jebolan dari FHUI, kemudian S2-nya di Harvard Law School, lulus Mei 2024 dengan beasiswa LPDP dan saat ini berkarir sebagai ASN di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Mari kita sambut Kak Medi, boleh naik ke atas panggung Kak. Mantap, udah ada Kak Medi boleh dong mikrofonnya diambil? Iya. Apa kabar Kak Medi? Baik, tes. Baik ya, sibuk apa sekarang Kak Med? Sibuk bekerja ya, kembali mengabdi kepada negara. Siap. Oke, kemudian yang kedua kita akan panggilkan satu narasumber lagi. Beliau adalah Kak Eko Sumando, beliau adalah lulusan UGM, kemudian S2 di UGM dan ENU dengan beasiswa Australia Awards Scholarship nih teman-teman, akan ada juga yang akan pergi ke Australia, mungkin kita akan tanya-tanya. Dan saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan S3 di ENU, Australian National University, Crawford School of Public Policy dengan beasiswa LPDP juga. Saat ini berkarir sebagai ASN di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kita sambut Kak Eko untuk masuk ke atas panggung. Kak Eko boleh? Ya, Cek. nggak enak memanggilnya bro, sekarang kakak aja deh ya, Iya, mending ya, boleh. ya bener. Kak Eko sedang sibuk apa sekarang? Oh, sama seperti Medi, saya kembali ke instansi. Ya kan, saya kan ketika kuliah sudah tidak sabar kembali ke instansi. Luar biasa. Tapi yang di muka-muka seperti ini kayaknya tidak sabar untuk segera sweet escape nih Kak Eko. Mudah-mudahan Betul. ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Semangat-semangat. nih, betul. Nah, mungkin pertama kita akan ngobrol banyak soal finding your why ini. Grand why kenapa teman-teman Kak Medi dan Kak Eko kemudian memutuskan untuk studi lanjut. Apalagi sebagai PNS ya, sebagai ASN dengan sudah berkarir juga, pastinya akan ada pertimbangan-pertimbangan, entah kemudian harus cuti dulu, tugas belajar dulu sekian tahun, begitu kan. Kurang lebih pertimbangannya seperti itu. Nah, kira-kira kenapa PNS butuh studi lanjut, kuliah lagi? Mungkin dari Kak Medi dulu deh, boleh ladies.
Oke, terima kasih banyak Mas Dimas atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan, saya mau nyapa teman-teman dulu ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Mungkin kalau ditanya why, beberapa orang itu jawaban klisenya, kayaknya kalau PNS harus sekolah nggak sih biar naik jabatan gitu ya? Ya betul. That's true. Itu pragmatically speaking betul, untuk remunerasi yang lebih baik, karir yang lebih baik. Tapi kalau aku pribadi, waktu itu aku merasa di titik aku tuh nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi aku sarjana hukum, kemudian aku berkarir di Kemenq, yang mana pekerjaan utamanya nggak cuma hukum gitu ya. Pekerjaannya banyak sekali berkaitan dengan kebijakan, lalu mostly economical things dan juga bahkan akuntansi gitu ya. Di satu titik pas aku bekerja, aku tuh ngerasa kok ilmuku nggak cukup ya gitu. Ilmuku yang aku dapatkan waktu S1 diaplikasikan nggak dapet gitu. Tapi kan kita punya peran mentor ya, seperti kayak Mas Eko di sini kan sebagai atasan mementorkan bawahan-bawahannya. Kita juga dari BPPK punya banyak e-learning yang bisa diakses. Tapi ternyata itu belum cukup gitu untuk menjawab educational gap aku. Jadi saat itu pas akhirnya ngobrol dengan Mas Mbak di kantor, sepertinya urgensi untuk sekolah jadinya muncul karena ternyata masanya ibaratnya kita identity crisis gitu saat itu. Gitu, Berarti Mas. menemukan why itu juga dipantik begitu ya dengan krisis begitu Benar, ya. karena Dan isu di kantor banyak banget. betul. Saya betul, nggak betul. punya kapasitas, jadi oke, kita sekolah gitu. Oke, berarti itu untuk menutup gap seperti itu ya Kak ya. Kalau Kak Eko sendiri sudah S1, sudah S2, terus S3 itu kan why-nya berarti udah berlipat-lipat gitu ya. Mungkin boleh diceritakan dari sudut pandang S3 mungkin Kak. Mungkin ada di sini yang udah S2 juga mau S3 gimana? Ya, makasih Mas Dimas. Saya juga izin menyapa Mbak Medi, Kak, teman-teman semua yang di sini yang mungkin aspiring scholars ya. Mudah-mudahan saya bisa berbagi sedikit. Jadi kalau saya sendiri mungkin saya mulai dulu ya, cerita agak dramatis. Dulu saya penempatannya Mas pertama kali di Serui. Di Serui itu, nggak tahu nggak Serui ya? Nggak tahu ya. Serui itu adalah sebuah pulau di bawah Pulau Biak. Itu Pulau Yapen Waropen, saya ditempatkan KPPN di sana. Jadi inisiasi ketika saya bersekolah tidak jauh dari ingin berusaha mendapatkan karir yang lebih baik atau tempat yang lebih baik. Itu pertama dulu ya. Jadi itu nggak bisa dilepaskan. Itu ibarat piramida kebutuhan Maslow. Saya harus capai yang sederhana dulu gitu. Nah skip ke S2. S2 mungkin mulai ada eager tentang mencari pemahaman yang lebih, meningkatkan kapasitas, ya. Tapi ketika S3 mungkin saya rasa tantangan ketika kita sudah memulai di usia, saya berkeluarga 2011 ya, saya S3 2019. Jadi tantangannya berbeda karena nanti yang kita pikirkan juga tentang keluarga gitu ya, tentang bagaimana kita bisa baik dalam karir. Jadi kita juga ketika S3 mindset pada waktu itu bukan hanya meningkatkan kapasitas saya, tapi saya mencari sesuatu yang kira-kira bisa membuat keluarga saya menjadi lebih baik gitu. Jadi atau ketika satu titik mungkin saya berpikir tentu orang berbeda-beda ya. Saya pingin kayak punya legacy tertentu di keluarga saya. Mungkin itu sih, tapi keinginan meningkatkan kapasitas itu paling utama. Tapi saya tidak pernah mengurangi teman-teman yang berniat mungkin kuliah karena melihat teman-temannya kuliah. Itu juga pemicu juga. Jadi karena kita peer itu bisa meningkatkan semangat kita juga. Jadi motivasi banyak hal. Tapi kalau saya sendiri kembali berpulang, saya perlu meningkatkan kapasitas dan apa yang kira-kira yang bisa bikin saya lebih baik. Menarik. Emang pragmatically speaking, PNS itu ya harus sekolah lagi kalau dia mau naik jabatan kan begitu ya. Tapi kemudian jangan berhenti di situ ya ternyata ya. Dari cerita Kak Medi dan Kak Eko juga why-nya itu bukan berhenti di soal masalah material atau masalah jabatan juga. Tapi juga di belakangnya itu ada kapasitas, ada rasa krisis, ada keingintahuan yang mendalam begitu ya. Untuk kemudian mampu berbuat lebih untuk kepada masyarakat. Sebagai public servant kan seperti itu. Nah kemudian dari banyak kampus nih Kak Eko dan Kak Medi.
Kenapa memilih kemudian Harvard Law School, Crawford School of Public Policy sebagai tempat tujuan tuh? Apa pertimbangannya dan bagaimana gitu? Apa yang memotivasi, bagaimana pertimbangannya dan kenapa memilih itu? Mungkin dari Kak Medi dulu, Harvard Law School. Jadi sebenarnya kalau misalnya memilih kampus ini banyak polanya ya. Iya. Ada beberapa orang yang memilih pola tuh kampusnya dulu, baru dicari alasannya. Gak mau tahu, pokoknya aku harus masuk kampus X. Apa kek kebunnya bagus kek apa kek, oke kita ke sana gitu. Kalau Kak Medi? Ada orang yang nyarinya tuh negara dulu. Oh, negara. Pokoknya apapun yang terjadi, aku harus ke US. Nah, kalau kasusku saat itu, aku punya keinginan tinggi tuh pengen ke US. Jadi waktu itu kampusnya doesn't really matter at that time. Jadi kampus apapun yang bisa membawa aku ke Amerika. Namun kemudian aku dapat LPDP, jadi kalau kasusku tuh aku LPDP dulu baru kampus. Aku merasa kayaknya nggak pantas deh duit rakyat setriliun-triliun ini saya pakai hanya untuk kampus yang saya cari secara random gitu. Akhirnya saya memutuskan kayaknya ya udahlah sekalian karena udah ini all in kita bagusin aja gitu. Jadi kebetulan kayak saya sarjana hukum dan saya punya spesifikasi di hukum lingkungan. Jadi saya langsung nyari top 10 law school di Amerika Serikat. Jadi at that time saya akhirnya meng-apply semua tuh 10-10-nya. Nah salah satunya itu Harvard. Namun sepanjang berjalan, ini bukan flexing ya, tapi pengen memotivasi aja. PNS jangan pernah merasa rendah diri, nggak ada yang mau nerima kita. Karena saya dulu daftar 10-10-nya karena orang tua saya bilang nggak ada yang mau nerima kamu. CV kamu tuh ASN gak menarik gitu. Jadi tebar jala sebanyak mungkin, jadi biar chance kamu makin besar. Tapi saat itu alhamdulillah saya keterima di 8, akhirnya saya harus memilih. Nah akhirnya ini kenapa nih Harvard Law School-nya. Karena saat itu saya nemu satu jurnal yang menjawab permasalahan saya di kantor bener-bener dan ternyata autornya itu adalah profesor di Harvard Law School. Tapi yang lebih menarik adalah beliau itu selain dia akademisi, dia adalah seorang governmental staff. Jadi dia adalah staf ahlinya Obama di sektor energi. Jadi dia PNS juga in a way. Tapi di satu sisi beliau juga seorang direktur di perusahaan swasta. Jadi dia punya segitiga yang saya mau. Jadi beliau adalah akademisi, beliau adalah staf government, beliau adalah staf swasta gitu. Jadi bisa menyelesaikan semua isu itu. Dari situlah saya mulai tertarik nih, karena kampus lain nggak punya profesor yang saya mau itu. Kemudian kurikulumnya tuh keren banget, jadi kurikulumnya tuh nggak punya spesifikasi teman-teman. Jadi teman-teman yang cuma punya satu spesifikasi, nanti kalau kuliah di luar negeri tuh bisa lebih fluid gitu. Jadi kurikulumnya saya anggaran, tapi saya bisa ngambil anggarannya terkait hukum, hukumnya terkait hukum lingkungan, bisa dicampur di dalam satu kurikulum yang sama. Jadi kenapa Harvard Law School? Bukan karena sekolahnya ranking tinggi, bukan karena apapun, tapi Harvard punya apa yang saya butuh gitu. Jadi butuhnya di sisi profesor dan juga kurikulum seperti itu. Jadi nggak bisa untuk memilih itu cap cip cup ya, cap cip cup. Bisa juga sebenarnya. Tapi nanti akan terendus ketika mau seleksi beasiswa. Oke. Atau ketika kita kan ada kampus yang interview ya. Kalau kita cuma cap cip cup nanti kelihatan gitu bahwa kita tuh nggak punya argumentasi yang kuat kenapa kita mau banget ke kampus itu. Betul, berarti perlu refleksi yang cukup mendalam nih untuk mengenali diri, kemudian apa yang dibutuhkan seperti itu ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama berkarir. Kalau Kak Eko sendiri, cap-cip-cupnya gimana waktu itu? Sejujurnya saya mungkin agak sedikit kecelakaan ya masuk ekonomi. Jadi mungkin saya senang juga Mbak Medika tuh cerita bahwa jalan hidup orang tuh atau jalur pendidikan orang tuh nggak selalu linear gitu. Jadi kalau saya sendiri waktu itu kecemplungnya, ini ceritanya tentang S2 dulu ya. S2 saya itu kan saya double degree UGM dan NU. Itu ceritanya saya tuh sama sekali nggak tahu tentang NU. Jadi saya waktu itu pokoknya saya harus meningkatkan kapasitas saya seperti yang saya ceritakan tadi. Dan saat itu di tanggal itu ada beasiswa itu. Itu beasiswa yang unik yang cuman punya 2 hari saya mengumpulkan dokumen. Nah tapi ternyata yaitu karena tadi Mbak Medi udah bilang orang jalan ceritanya bisa berbeda-beda. Ternyata saya sangat menikmati belajar ekonomi gitu. Jadi buat teman-teman yang aspiring scholars gitu ya,
saya setuju banget yang dibilang Mbak Medi, kita tuh tetap harus tahu apa yang kita mau gitu. Dan kita harus punya komitmen untuk menyelesaikannya gitu. Terlepas mungkin kadang-kadang kan sekarang teman-teman sekarang tuh agak beda dengan zaman saya dulu ya. Ini bukan saya mengaku tua ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahu ya kalau ya. Dinamika Memang angkatan tua, iya ya. betul. Karena kalau zaman saya dulu S1 dan S2 itu kesempatan dan lowongan beasiswa itu lumayan terbatas. Kalau sekarang kan ramai sekali dan syukurnya alhamdulillah puji Tuhan kalau misalnya semua eselon 1 kita, Kementerian Keuangan bahkan juga kementerian lain sangat mengendorse pegawainya kuliah gitu. Kalau dulu mungkin tidak seperti itu gitu. Ini ya. Betul. Kembali lagi ke memilih universitas, kita yang tahu kapasitas kita tahu ketertarikan kita. Jadi penting juga menurut saya menyeimbangkan antara ketertarikan dan kapasitas. Saya senang tadi Mbak Medika cerita bahwa dia memilih 10 itu karena coba tebar jala aja gitu. Itu kerendahan hati loh, walaupun kerendahan hatinya agak ini ya, masuk Harvard ya, jadi agak susah juga. Rendah hati tapi ternyata emang keren gitu ya. Jadi tetap dicoba, cuman kita harus ada strategi, betul. Karena sekarang kita di era dimana semua tuh ingin menjadi nomor 1. Semua ingin, karena banyaknya kesempatan ya. Semua, wah gua harus menjadi, kalau bahasa anak sekarang ambil lah gitu. Cuman tantangannya di situ adalah kita perlu juga menakar supaya kita juga bisa sane dan waras dan bisa menikmati kuliah kita gitu. Itu mungkin dari saya. Jadi. Siap. Itu nanti akan ada bahasan tersendiri soal sanity tadi ya kayak. Bagus. Tapi nggak apa-apa, bagus untuk karena memang mau nggak mau ya harus dinikmati ya kuliah ya, ada tantangannya. Baik, Kak Medi tadi 8 kampus kemana aja Kak? Itu. Aku terakhir tuh keterima berarti kan Harvard Law School, Columbia Law School, Chicago Law School, NYU Law School, Michigan Law School, Ngeri semua. UCLA, semuanya law school ya, UCLA, UC Berkeley, sama satu lagi aku lupa. Tapi itu yang aku daftar, karena itu yang top 10 environmental law ya. Ini nakutin semua ini. Perguruan tinggi utama dunia semua itu kebetulan yang ngikutin list disebut. LPDP. Iya, yang ada di list LPDP kebetulan ya. Tapi luar biasa, berarti waktu itu tebar jala kan strateginya kan. Nah mungkin kira-kira nih kepada teman-teman yang ekspektasinya sih pulang dari sini bisa langsung daftar nih Kak. Amin. Kira-kira strateginya seperti apa dan hal-hal yang tricky itu seperti apa yang perlu diperhatikan dan kemudian perlu distrategikan nih sebelum mendaftar itu? Mungkin aku bagi ke 3 hal utama ya. 1, knowing yourself, knowing the university, dan knowing the needs. Knowing yourself tuh pertama kalian assess dulu. Sebenarnya aku tuh cocok jurusan apa sih? Aku tuh cocoknya kuliah, kan negara itu matters ya. Karena kayak misalnya aku hukum, negara itu punya sistem hukum yang berbeda. Kayak Indonesia itu civil law, sedangkan US common law. Aku meninggal nggak ya nih ngambil beda sistem, karena beda sistem beda semua gitu kan. Jadi kayak benar-benar knowing yourself, kita tuh kira-kira kapasitasnya berada di mana, warna kita apa sih identitas kita yang bisa kita tawarkan ke sekolah. Nah itu pertama. Yang kedua itu knowing the school, baru nih ini yang bagian menurut aku bisa menjawab the tricky parts. Kadang teman-teman itu luput kalau riset kampus cuma langsung ke requirements. Padahal ada hal yang lebih penting yaitu di homepage, the homepage of the university itself, mereka tuh akan menggambarkan kami tuh kampus kayak gimana sih. Kami adalah kampus A, sehingga kami mencari masyarakat atau mahasiswa yang memenuhi karakteristik A. Itu tuh kebaca dari ininya ya, dari homepage. Ini mungkin cerita pribadiku waktu itu. Jadi kalau teman-teman yang hukum mungkin relatable, teman-teman pasti kebanyakan karirnya adalah pengacara atau lawyer. Semua halaman law school di Amerika pasti welcome the best lawyer across the world. Mohon maaf saya merasa termarginalkan karena saya dulu lawyer tapi kemudian saya resign, saya menjadi ASN, saya merasa udah nggak di welcome lagi gitu. Jadi ketika ada kampus yang welcoming cuma lawyer, saya kayak mundur dulu deh, ini kayaknya bukan market saya gitu. Tapi beda dengan Harvard Law School. Harvard Law School tuh mereka langsung kayak welcome the brightest minds of the world. We welcome lawyers, judges, government officials, bahkan clerks itu bahasa Indonesianya panitera,
bahkan academicians gitu. Jadi aku pas baca itu, oh ini market gue nih, ini market yang bisa nerima gue. Jadi itulah tricky part kalau kita nggak kenal kampusnya. Pas bikin esai bingung, mereka nyari apa kita nggak tahu, kita apa yang kita tawarkan juga nggak tahu. Dan the last thing adalah what the needs. Ini aku ngomong konteksnya kita ASN ya, nggak bisa dipungkiri walaupun kita sekolah ada inisiatif pribadi, ada kebutuhan kantor yang ada di pundak kita nih. Dan mungkin kalau kita disponsor, kayak saya disponsor LPDP, ada needs dari LPDP yang juga harus saya pertimbangkan gitu. Jadi saya harus memilih kampus yang memenuhi kebutuhan dari, kalau LPDP masuk ke dalam list kampus-kampus yang ada di LPDP. Kalau di kantor saya misalnya ada sebaran nih, lulusan dari negara ini udah terlalu banyak misalnya, atau lulusan dari negara ini belum terlalu banyak, itu bisa jadi salah satu pertimbangan kenapa kita mau pilih kampus itu. Jadi knowing yourself, knowing the campus, dan knowing the needs. Itu tadi yang perlu teman-teman catat nih di catatannya, knowing yourself, knowing your school, knowing the needs, kan begitu. Beberapa tricky parts udah dijelasin banget ya oleh Kak Medi seputar perjalanannya menuju Harvard Law School ya. Kalau S3 nih Kak Eko, beda kan. Nah di antara teman-teman ini juga ada juga yang S2 mau lanjut S3. Kira-kira apa yang tricky parts yang perlu diperhatikan nih calon pelamar? Iya, makasih Mas Dimas. Kalau saya selalu bilang sih ke teman-teman yang mau S3, saya bilang sih jangan. Berat Jangan. ya? Jangan ya Dek. Keluar kalian keluar. Nah, ini mungkin personal experience saja karena saya kebetulan turbulensi saya di S3 tuh lumayan banyak. Pernah sakit juga, pernah bawa keluarga, istri saya S2, jadi challenging part lah. Anak saya twins, roller coasternya benar-benar terasa. Tapi kalau boleh kasih tips mengenai apa sih tricky part. Jadi kembali lagi saya menekankan bahwa perjalanan itu tidak selalu linear. Jadi teman-teman mendapatkan beasiswa, teman-teman mendapatkan universitas, dan teman-teman menjalani kuliah itu 3 hal yang berbeda. Ya, jadi bisa teman-teman struggle mendapatkan beasiswanya tapi ternyata mendapatkan uni yang tepat gitu. Atau teman-teman dapat beasiswanya tapi struggle dapat uninya. Atau 2 tahapan ini teman-teman lalui dengan baik, apalagi first trial kan, wah bangga banget teman-teman first trial kan. Tapi ketika menjalani, wah kok kayak gini gitu, wah, kaget sendiri di dalamnya. Jadi yang paling penting itu kita punya support system. Itu menurut saya gitu. Jadi tadi seperti saya bilang nggak ada salahnya juga kita terpengaruh kuliah karena teman-teman kuliah itu nggak ada salahnya. Jadi tricky partnya itu 3 ini harus dipersiapkan dengan baik. Jadi ketika teman-teman mendapatkan beasiswa, jangan langsung merasa ini berarti saya otomatis mendapatkan uni. Itu belajar baru lagi. Ketika teman-teman masuk kuliah itu kita belajar baru lagi. Jadi kita harus selalu siapkan diri untuk memulai dari nol lagi gitu. Saya juga sampaikan begini, kalau teman-teman tentu mendapatkan beasiswa kan berbeda banyak ya ceritanya ya. Maksudnya kalau teman-teman mungkin first trial, second trial, third trial nggak berhasil, itu tricky partnya aja memang penting untuk kita punya kapasitas tidak menyerah gitu loh. Persistensi itu penting. Jadi tadi mungkin Mbak Medika lebih ke teknis, saya mungkin ke sikap mental ya, karena kan S3 ini 90% mental. Betul. Jadi yang mau saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman merasa ini teman-teman second trial, third trial, terusnya merasa aduh kayaknya nggak perlu 4 trial, jangan. Kita justru paling bisa belajar dari teman-teman yang sudah berkali-kali mencoba. Sedangkan teman-teman yang first trial, sorry ya, kadang-kadang itu ya basically mungkin ada sedikit lucknya, iya betul. Tapi tanpa kan first trial masuk Harvard mungkin nggak luck juga ya. Tapi maksud saya perjalanan kita beda-beda. Jadi sikap mental itu penting, bahkan bukan hanya menjalani ini ya, beasiswa, pendidikan itu sikap mental tuh penting sekali. Itu aja sih mungkin poin saya. Betul. Jadi lengkap nih sudut pandangnya tadi, soal teknis ada, soal mental juga ada ya, tentang persistence begitu, tentang resiliensi begitu ya. Dan itu 2 hal yang memang
bisa aku bocorkan sedikit nih, itulah orang-orang yang dicari oleh beasiswa LPDP. Ini bocoran dari admin. Admin Gile. Mimin LPDP nih yang ngomong nih. Jadi emang harus ada sikap-sikap yang menunjukkan dirimu persistence dan kemudian punya resiliensi yang tinggi begitu ya. Karena kita melahirkan pejuang gitu ya. Di masa depan Indonesia itu nggak mudah gitu. Banyak banget tantangannya dan itu ya anak-anak muda yang kita cari. Nah Kak Medi nih, kan sibuk kan ya. Menjadi ASN itu kan sibuk. Banget. Apalagi kayak kau juga sebagai Iya. atasan kan juga Banget. pasti banyak kesibukan gitu. Untuk kemudian bisa studi lanjut, bagi waktunya seperti apa kayak gitu. Boleh di-share dong tips-tipsnya, kapan curi-curi waktu buat ngerjain soal SBS, kapan? Ini beberapa suara sumbang ya yang waktu itu. Jadi kebetulan di unitku 2 orang berhasil masuk Harvard di tahun yang berbeda. Jadi aku tahun pertama, tahun kedua temanku nyusul. Jadi orang tuh bilang, tempat lo gabut fix karena bisa masuk Harvard dua-duanya. Frankly speaking tempatku tuh termasuk yang, jadi mungkin aku bagi 3 lagi ya. Ini biar gampang ingetnya. Pertama, tahu dulu nih ritme kerjaan kalian. Kebetulan di tempat aku tuh tempat yang ribet tapi udah ada schedule-nya. Jadi karena aku laporan keuangan BUN misalnya, aku udah tahu nih aku tuh sibuk dari bulan apa sampai bulan apa, aku akan kosong di bulan apa. Itu satu, itu kalau kita nggak tahu pace kerjaan kita sendiri, kita bingung mau nentuin waktu gimana. Terus yang kedua menurut aku adalah komitmen dengan tempat kerja. Jadi ketika aku punya niat mau sekolah, aku langsung bilang ke atasan langsungku. Dan ini mungkin yang agak berbeda ya, jadi kalau di unit eselon 1ku, untuk sekolah itu nggak mudah. Jadi kita punya seleksi internal, di mana hanya 30 orang terpilihlah yang bisa lanjut studi. Baik S2, S3 gitu ya. Bahkan belum sekolah udah Belum diseleksi. sekolah ya? udah mokat ibaratnya ya. Jadi kita diseleksi secara internal, kita harus bikin proposal ke atasan secara berjenjang. Jadi ke direktur lah ya, kita tuh presentasi secara kertas, saya mau kemana, judul tesisnya apa, kira-kira kontribusi setelah pulang mau ngapain. Jadi itu udah salah satu bentuk komunikasiku ke atasan. Pak, punten, Bu, punten, saya mau sekolah ya. Jadi akan ada waktu di mana saya akan strict berhenti di jam 5 karena saya harus tes misalnya kayak gitu. Nah ketika saya lulus di internal itu, alhamdulillahnya kantor tuh memberikan bentuk ini ya. Jadi karena kita udah bersusah payah, mereka tuh memberikan ST ketika saya interview LPDP, saya diberikan ST ketika saya tes TPA ya, TPA-nya si LPDP, dan juga kantor tuh menyediakan les. Jadi kami 30 orang terpilih ini diberikan les GRE GMAT, les TOEFL, les LPDP, itu terjadi di atas jam kerja yaitu jam 7 malam sampai jam 9. Oke? Itu kami komunikasikan dengan kantor dan dibuatkan ST. Anehnya kan ngapain ya bikin ST di luar jam kerja? Itu bukan untuk nge-booking jam kerja, bukan, tapi untuk ngomong ke atasannya secara nggak langsung. Kami dari SDM, bagian SDM unit kami, secara resmi ini anak-anak ada acara ya, tolong jangan diganggu. Itu yang kedua, jadi komunikasikan dengan atasan. Yang ketiga, disiplin sama diri sendiri itu yang paling susah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sekolah, banyak banget yang harus dipersiapkan, harus belajar. Kalau AAS nggak ada ini ya, nggak ada TPA-nya ya. Ini saya lupa ya, gimana cara ngerjain TPA tuh lupa, baris deret udah lupa gitu ya. Jadi apa yang harus dikerjakan, jadwalnya apa aja, dan komit ke diri sendiri gitu. Jadi bagaimana cara bagi waktunya, yaitu saya baru mulai di atas jam 7, ikut kelas sama teman-teman, nanti di weekend saya latihan hal-hal yang ada di luar. Jadi saya sacrificing waktu istirahat, waktu bekerja, ya kan kadang kita suka kerja di atas jam kerja ya, ada meeting dadakan, minta bahan dadakan, itu saya sacrifice, saya minta maaf ke atasan saya, dan saya sacrifice waktu main ya, waktu bersosialisasi itu kurang, tapi jadinya triknya adalah cari peer group yang juga sedang persiapan. Jadi acara sosial kita sebenarnya adalah acara persiapan kita ngampus, jadi ketemuannya di Senopati, ketemuan bahasnya adalah strategi pilih kampus. Jadi itu kita pinter-pinter menggabungkan timing kita untuk belajar dan juga ini sosial. Sama saya waktu itu menggunakan beberapa aplikasi ya. Jadi kayak misalnya pakai Pomodoro teknik kayak gitu-gitu. Karena saya orangnya procrastinator dan suka kasih rewardnya berlebihan. Jadi
tes 15 menit, istirahat 1 jam gitu kan. Nah itu tuh disiplin yang susah banget. Gimana caranya kita ngebagi waktu belajar dan istirahat tetap balance. Ya kita udah punya waktu-waktunya dengan disesuaikan dengan waktu kerja dan waktu main gitu Mas. Luar biasa, cukup babak belur ya Babak nampaknya belur. ya Mbak ya. Keren Berdarah-darah. banget, keren banget. Ini ada orang-orang yang 15 menit belajar, 1 jam satu episode Bener, Netflix begitu ya. bener. Betul, nah sekarang itu udah mulai dikurangin harusnya kalau udah mulai punya rencana untuk studi ya Kak ya. Jadi grup-grup WhatsApp-nya yang kira-kira reareo bermain-main isinya kemudian harus ini ya, Bener. ayo belajar bareng gitu ya Mbak ya. Betul. Bukan main. Kalau dari Kak Eko nih bagi waktunya gimana nih Pak Eko gimana? Bahkan udah ada ini loh, ada peran Mas Eko sebagai suami dan ayah. Betul, ada susah multi banget. roles di sana kan. Bener. Gimana Kak Eko untuk bagi-baginya nih? Aduh, saya punya moto ya ketika S3 khususnya ya. Kalau S2 saya percaya terhadap planning. Moto S3 saya itu planning is useless gitu. Pulang yang mau S3. Jadi, tapi bukan berarti kita nggak plan ya. Jadi gini, mungkin supaya memasukkan konteks aja ya. Kayak Mbak Medi itu udah bercerita dia masuk Harvard, tapi dia bercerita juga tadi teknis perjuangannya apa yang dia sacrifice. Jadi teman-teman mesti sadari juga ketika kita kuliah, walaupun ada imajinasi kita bahwa kita akan bersenang-senang, percayalah tidak gitu. Jadi justru banyak hal yang kita harus sacrifice gitu. Kebiasaan-kebiasaan kita, saya juga sama seperti Mbak Medi. 30 menit berhasil, saya habis itu nonton serial mungkin 2 jam gitu. Jadi excessive reward. Paling penting pertama adalah disiplin diri untuk tahu apa yang paling penting. Nah ini nggak selalu mudah karena kalau ketika teman-teman mungkin beda tahapan ya. Kalau S2 dan S3 itu kalau S2 itu positifnya kita punya kurikulum dan itu akan membatasi kita. Saya suka menganalogikan gini, misalnya kita S2, kita punya 8 subjek di satu mata kuliah, 8 bab lah. Nah mungkin karena hanya bisa menguasai 5 bab gitu ya, untuk lulus kita butuh menguasai 5 bab. Jadi kita mungkin bisa mengabaikan 3 bab itu, tapi kalau S3 itu kita cuman belajar 3 bab tapi terus menerus, jadi endurance itu butuh banget gitu. Jadi tingkat kebosanan kita mengerjakan apa yang kita kerjakan itu sangat tinggi. Jadi apa yang bisa menangani itu menurut saya bukan cuma disiplin diri, tapi tadi yang Mbak Medi cerita, kita harus punya peer support gitu. Kita harus menyadari bahwa kapasitas kita itu bukan kapasitas kita hanya sebagai perorangan, tapi kapasitas kita juga mencari support system. Saya banyak melihat teman-teman saya yang struggling itu akhirnya tertolong ketika mereka punya teman yang bukan hanya lebih pintar ya, maksudnya teman yang lebih pintar tuh mungkin sangat membantu, tapi teman yang bisa menyediakan waktu untuk bersama kita sebodoh apapun kita itu lebih mahal ya. Karena kadang kalau teman lebih pintar kan mungkin apaan sih nih orang, gue jelasin berkali-kali kagak ngerti nih. Ditinggal. Tapi teman-teman yang bisa stay sama kita cuman abis itu ketawa-ketawa, aduh gimana sih gue nggak ngerti itu, cuman abis itu kita ya udah untuk rewardnya kita makan dulu yuk biar itu mahal gitu. Jadi kalau saya boleh cari kasih tips untuk time management, cari teman yang memiliki concern yang sama gitu. Jadi harus sadari kalau kuliah itu bukan perjuangan sendiri saya banyak punya teman yang ambi gitu. Nggak apa-apa juga, itu orang masing-masing, tapi sadari aja kalau perjuangan pendidikan itu bukan perjuangan sendiri. Jadi punya support system, temen, percaya deh, kalau kita nih, saya suka kasih analogi gini, misalnya teman-teman nih kuliah di luar negeri ya, anggaplah kuliah di luar negeri, punya teman Vietnam, punya teman Amerika, punya teman Australia. Yang susah itu bukan kita ngerjain tugas ketahuan, tapi yang susah tuh cari ketawa, cari supaya kita enjoy the process gitu. Jadi time management itu juga penting, kita punya support system. Gitu. Makasih. Siap, luar biasa. Plan is useless tapi friendship more important ya, kayaknya teman-teman yang sekarang teman pertemanannya itu ya udahlah putuskan aja teman-teman kayak gitu ya, cari kemudian teman-teman yang bisa. Kalau kalian tidak bisa membuat plan, ya ikutlah plan temennya gitu. Cari anak yang lebih planet gitu ya. Nah, di antara teman-temannya Kak Medi dan Mas Eko nih,
kemana aja mereka akhirnya? Kan itu kan support system yang kemudian cita-citanya kuliah bareng. Apakah itu terwujud atau seperti apa? Iya, Kak Medi. Kalau misalnya teman-teman yang waktu berangkat, ini agak dulu sad story ya buat aku. Jadi kita tuh karena dipilih 30 orang itu yang sepantaran akhirnya berkumpul lah nih, misalnya kita punya 5 orang ya. Saat itu tuh teman-temanku dengan beasiswa masing-masing, jadi ada yang LPDP, ada yang MINS adalah beasiswanya Kemenkyu ya, Ministerial Scholarship, itu mereka kita semua udah ngincer masing-masing. Saat itu malah aku yang gagal, jadi aku sempat gagal dulu LPDP-nya, teman-temanku tuh udah duluan, empat-empatnya. Mereka keterima di tahun pertama 2022, ditinggal aku sendirian gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya sekarang mereka kemana? Mereka sekarang udah studi dengan studi masing-masing karena jurusannya beda-beda. Kebetulan ada yang masih stay, ada yang sudah pulang karena ininya 1 tahun gitu ya. Tapi yang tadi Mas Eko bilang, mereka ada teman-teman yang tidak meninggalkan saya gitu. Jadi ketika mereka semua berhasil, saya kepleset dikit gitu, mereka tuh yang kayak, kan kalau komentar orang tuh menyedihkannya adalah, kok bisa gitu. Mana aku tahu, kan gitu ya jawabannya. Emang saya Tuhan gitu kan, tapi mereka tahu itu semua adalah bagian dari proses ya, yang kata Mas Eko bilang. One shot, it's your way. Second shot, third shot, fourth shot, it's also your way gitu. Nggak ada yang salah. Jadi mereka tuh langsung ngomong, yuk, emang lu nggak mau nyusul kita? Ayo, apa yang bisa kita bantu? Jadi mereka benar-benar, karena mereka udah senggang kan mereka berhasil di tahap 1 2022, aku baru berhasil di tahap 2 2022. Mereka akhirnya membantu aku lah untuk bangkit ya, mereka bantuin aku belajar lagi, latihan interview bareng aku lagi, terus sharing-sharing TOEFL dan lain-lain, walaupun mereka semua tuh udah jauh lebih advance dari aku. Dan mereka mostly karena Kemenkyu ya, jadi yang pulang kembali berkarya di unit masing-masing, yang masih sekolah tetap berkarya di, bukan berkarya, belajar sambil menangis di kampus masing-masing, seperti itu. Ya seperti itulah fenomena adulting ya, kayaknya tersisih gitu, pertemanan tuh udah mulai tersaring, mana yang kemudian satu visi, yang gak visi, gak sejalan ya ntar dulu lah main-mainnya gitu ya. Nah kalau di S3 pertemanannya seperti apa Mas Eko? Iya nih, saya agak S3 itu memang dunia yang beda ya, kadang-kadang tuh mungkin saya tuh termasuk mediocre bawah lah gitu ya kalau di S3 ya. Jadi S3 itu mungkin tantangannya tuh kita ketemu banyak orang hebat tapi rendah hatinya minta ampun gitu. Jadi mengesalkan, makanya saya bikin downline MLM ini, peserta saya nih 3 orang di depan nih. Enggak, intinya saya banyak mencari ketawa tuh sama teman-teman S2 gitu. Jadi mengenai tadi pertemanan S3, tantangannya adalah kalau di S3 itu kita selalu, mungkin sebagai konteks saja ya, di NU itu ada namanya Indonesia Project. Jadi mereka tuh sangat mengenal Indonesia, policy, kebijakan, bukan cuma kebijakan keuangan ya, kebijakan ekonomi ya, kebijakan politik, mereka sangat mengenal. Jadi challenge-nya itu kita ada di bahasanya tuh lautan orang-orang ahli gitu. Jadi kalau tadi saya bilang berteman itu bisa upgrade, tapi kadang-kadang challenge-nya adalah kita harus find the balance gitu loh, karena kadang ketika kita dapet peers yang challenge us intellectually ya, tadi kan sampai ke kuliah ya, nah sekarang kita kuliah nih sama orang-orang yang hebat-hebat, itu kadang-kadang kita ada terasa tidak tidak cukup. Nah tantangannya adalah mencari teman-teman yang mau sacrifice waktu dia untuk menerangkan ke kita apa maksud dia gitu loh. Karena teman-teman saya tuh menurut saya tuh diberkahi banget sama teman-teman yang sangat baik gitu. Jadi ketika S3 tantangan utama itu selain cari teman yang bisa challenge kita intellectually, ada teman juga untuk berbagi omong kosong gitu ya, jadi jangan cuman itu, karena nanti kita kecapean sendiri. Nah itu harus seimbang. Kebetulan saya juga punya downline MLM kan, jadi banyak pengikut saya. Itu sih kuncinya tuh memang seperti tadi bilang, punya teman yang bisa support kita aja, bukan cuman
hal-hal yang serius ya kayak dapat beasiswa, menempuh pendidikan, tapi hal-hal yang ya buat ketawa-ketawa aja itu penting banget ya. Betul, itu support system yang juga penting ya dalam kemudian kita menjemput mimpi untuk studi lanjut. Nah kemudian pasti banyak yang nanya juga nih, kan ENU, kemudian Harvard, one of the best school gitu ya around the world. Is it difficult to be graduated from Harvard Law School? Apakah itu sesusah itu atau seperti apa Kak Met? Kan kalau teman-teman nonton ada filmnya Legally Blonde gitu ya. Orang-orang tuh nanya, lo masuk Harvard Law School? What? Like it's hard? It's indeed hard. It's hard gitu. Jadi aku tahu gitu. Aku berangkat sebenarnya ketika keterima aku tuh kayak, aduh bisa nggak ya? Kayaknya bahasa Inggris gue belentang-belentong lah, apalah kayak gitu kan. Tapi jadi challenge gitu. Maksudnya mungkin kalau teman-teman yang Muslim gitu ya, kita punya kepercayaan kayak Tuhan nggak akan ngasih kita beban di luar kemampuan kita. Kalau gue diterima, kata Tuhan kayaknya bebannya oke nih buat pundak lo gitu kan. Jadi oke lah aku terima. Tapi maksud aku nggak gini juga Tuhan gitu loh. Berat banget dalam konteks adalah kita masuk, tadi yang kata Mas Eko bilang, kita ngeliat tuh teman-temannya humble banget. Contohnya teman-temanku seangkatan angkatan itu adalah direktur World Bank, direktur BI-nya India misal, dekan di fakultas hukum di negaranya. Atau kalaupun dia aku akhirnya ketemu nih PNS juga temanku di Jepang, PNS di mana? Itu udah S2 gitu. Ini saya umbi-umbian ngapain di sini gitu ya. Jadi mereka tuh humble banget dan ternyata itu mempengaruhi flow di kelas gitu. Jadi mereka tuh pas lagi ngobrol, haha lucu-lucu gitu, pas di kelas semuanya aktif menjawab dengan jawaban yang bagus-bagus gitu ya. Yang berat juga adalah ketika di kuliah di luar negeri kita tuh punya sistem yang berbeda ya. Jadi kalau di kampus Indo kan lebih ke satu arah ya. Dosen ngasih gitu. Kalau misalnya di luar negeri itu Socratic method, dia tuh berharap kita masuk, kita udah ngerti, lu nanya. Jadi udah nggak bahas intisari, udah nggak. Yang law school berat itu adalah kalau hukum itu baca ya. Jadi kita tuh bacaannya berat banget. Jadi tuh satu hari aku harus membaca buat besok sekitar, ini nggak dilebih-lebihan kan, waktu itu aku bener-bener ngitung tuh 500 halaman. 500 halamannya itu satu lembar dibagi 3 row. Jadi aku kayak, nah jadi ketika aku nggak baca, aku pernah satu hari, oke aku skip. Besoknya tuh di kelas kita di cold call. Cold call tuh adalah dia langsung nunjuk, lo jawab pertanyaan gue. Dan kalau kita nggak bisa jawab kan kalau di Indonesia, thank you next gitu. Nggak, kalau nggak, I'll wait. Aku tungguin kamu sampai bisa jawab. Ketika aku jawab jawaban buruk, dia kayaknya jawabannya bukan itu deh, coba dipikirin lagi. Jadi bener-bener aku harus baca. Dan kalau law school itu kita nggak bisa skimming ya, karena kan kasus ya, kita harus baca barang buktinya apa, putusannya apa, pasalnya apa, pelakunya namanya Mr. Johnson siapa, kita nggak bisa skimming gitu kan. Jadi bener-bener harus baca satu-satu, itu yang bikin aku sering, Tuhan gitu. Itu satu ya, readingnya berat banget. Yang kedua, habis reading mereka tuh minta kita untuk bikin comment papers. Apa sih perasaanmu atau what's your comments? Nanti besok tuh akan dibahas. Itu deadline-nya H-1 kelas kan. Jadi itu H-1 kelas kayak harus reading, bikin comment papers. Itu yang kedua. Yang ketiga di kelas kita di cold call. Yang mana satu kelas tuh kita sekelas sama S1 juga kalau hukum ya. Jadi S1 sama teman-teman kita. Jadi nggak ada tuh kita yang kayak jawabannya apa. Nggak ada yang ngasih tahu. You are on your own kid gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat aku waktu itu tuh beratnya adalah season. Jadi aku pertama kali merasakan winter dan itu abroad. Di mana my tropical skin cannot take it anymore gitu ya. Jadi benar-benar waktu itu tuh aku nyampe di fall atau musim semi ya, musim fall musim gugur itu masih 16 derajat oke lah, ini puncak pas oke lah gitu ya. Tiba-tiba menuju ke Desember drop ke minus 20 derajat. Yang mana sorenya itu jam 4 sore matahari udah terbenam. Jadi secara mental itu kita sebutnya ini ya, seasonal depression. Jadi aku merasa hariku udah habis gitu. Aku belum reading buat besok, kelasku udah gelap gitu. Terus kita yang muslim waktu sholatnya tuh geser semua gitu. Jadi kayak aku secara religiously tuh kayak aduh moralku aku nggak bisa ketemu Tuhan karena udah habis waktunya. Dan rasa dingin terus habis matahari itu kan berdampak ke mental kita. Itu bener-bener susah banget waktu itu buat aku. Dan ada perasaan inferiority complex ya. Jadi ketika teman-temanku excel di kelasku, terus kayak Inggris mereka tuh bagus banget ya. Buat kita yang Inggrisnya bukan main language,
kita bisa bertahan, tapi kita nggak bisa ngejokes in English. Kita nggak ngerti jokes mereka in English. Kita nggak bisa marah in English. Itu bingung gitu. Aku sering kalau marah tuh keluar bahasa Indonesia aku di tengah-tengah gitu kan. Jadi aku sering nelfon keluarga aku tuh kayak gue nggak bisa deh, kayak gue nggak bisa lanjut karena berat banget gitu. Lebih ke aduh ini gimana lulusnya gitu kan. Dan tapi yang orang tua aku selalu dan teman-temanku ya, teman-teman bahlulku di S2, mereka tuh bilang kita sampai sini tuh udah ekstra. Kita udah sampai abroad, it's something that we achieve more than what we think we can do. Gak usah too hard on yourself, gue mendingan lo pulang, lulus ala kadarnya, tapi lu pulang dibanding lu maksain kita achieving the higher tapi kita nggak pulang karena isu mental atau mungkin amit-amit ya, the extreme case itu misalnya suicidal thoughts gitu, kita tiba-tiba aduh kayaknya gue self worth-nya kayak gitu-gitu. Jadi yang penting adalah yang keren lu tuh survive, itu lu graduate. Masalah nanti with distinction, with merit or anything itu cuma bonus gitu. The highest achievement yang kita bisa bawa itu pulang ke rumah, yang penting kita pulang dulu gitu. Anak sekecil ini berkelahi dengan Harvard, luar biasa. Betul. Gila-gila. Memang seberat itu ya kuliah di abroad, emang banyak juga aspek-aspek yang kemudian perlu diperhatikan. Nggak cuman masuknya, keluarnya pun ternyata juga harus dipikirkan nih. Nah tadi sempat disinggung nih soal ada rasa sebagai negara yang pernah terjajah gitu ya. Orang-orangnya ada inferiority complex gitu Mas Eko. Nah kira-kira di bangku kuliah internasional nih sejajar dengan orang-orang keren gitu ya, orang-orang yang dari Amerika, dari Australia yang memang mentalnya itu penjajah gitu istilahnya. Apa yang bisa dibagikan nih kepada teman-teman, inferiority complex itu harus di manage sedemikian rupa itu seperti apa? Ya, mungkin saya mau cerita nih juga. Saya kan berkesempatan kuliah di Australia kan cukup lama ya, berarti sama S2 juga gitu. Tadi sudah dijabarkan Mbak Medi dengan baik sekali. Nanti ada seasonal depression karena teorinya kalau dingin itu dan gelap itu badan kita tuh menyesuaikannya tuh bisa spiraling. Jadi kita misalnya BT-nya 10, gara-gara musim itu bisa jadi 100 gitu. Jadi kita kalau nggak pinter manage kita spiraling down gitu. Itu pertama. Terus tadi apa tadi mengenai inferiority complex. Nah, saya makin lama makin belajar, sebenarnya kita harus pintar juga menghitung. Jadi contohnya gini, kita kan suka menghitung, oh kok negara-negara ini pintar-pintar semua ya, gitu. Tapi coba kita hitung lagi deh, kita tuh secara kondisi geografis, kita tuh negara kepulauan. Berapa etnis kita, berapa suku kita, berapa bahasa yang kita daerah yang kita punyai. Berapa banyak latar belakang kita dibandingin negara-negara maju ini. Negara-negara maju ini punya hari diversity whatsoever, kita udah diversity dari sananya gitu. Dan harus dipahami juga ketika kita berkembang sebagai satu bangsa, kita kebanyakan tuh akomodatif gitu. Kita berusaha mengakomodasi semua. Sedangkan kalau mereka tuh rata-rata tuh orang bisa bercerita segala macam, tapi mereka sebenarnya kolonial semua gitu. Ya, enggak, ini sebagai konteks aja ya. Justru saya mau bilang kalau dihitung semuanya, kita banyak lah, kita gizi juga mungkin kurang merata, tapi kalau dihitung semuanya kita sebenarnya not too bad, not too far away from gitu, kalau kita boleh fair dengan menghitung semua constraint kita ya. Nah, balikin itu ketika kita menghitung sebagai pribadi. Saya sebagai pribadi itu, saya S1 pertama dari keluarga besar saya, mungkin bisa dibandingin lah, keluarga saya tuh ya SMA lah, kalau sepupu-sepupu saya First gitu. graduate in the family Iya, ya. Dan kita harus take that into account gitu. Jadi kalau misalnya gini, ini sangat subjektif ya, tapi saya mau kasih penggambaran aja. Jadi kalau misalnya saya ketemu teman S3 gitu ya, dia udah fafihu waswas ya, memang dia researcher di bidang itu, sebenarnya kan saya nggak perlu merasa inferior kalau misalnya keahlian utama saya adalah bikin booking hotel buat Perjadin sama bikin slide ya ketika saya S2 gitu ya. Enggak, ini konteks saja gitu. Sebenarnya saya nggak sejelek itu kalau menghitung latar belakang saya. Nah, kalau saya boleh kasih tips untuk inferiority complex, pandai-pandailah menghitung. Be kind to yourself gitu loh. Jangan terjebak sama orang-orang yang membawa banyak hal padahal mungkin
dari latar belakangnya mereka udah melalui hal ini cukup lama gitu loh. Kita ASN suka minder lihat akademisi, padahal mungkin waktu mereka menangani masalah itu yang sangat banyak dibanding kita gitu. Kita mungkin masih harus mempersiapkan, I don't know, seremonial atau mengakomodasi banyak pihak dalam kebijakan itu. Mereka hanya satu pihak. Jadi kita harus pintar menghitung latar belakang kita dan kapasitas kita. Apakah inferiority complex itu hilang? Belum tentu, tapi mungkin tapi mungkin bisa sedikit kita lebih rasional dalam berhitung gitu loh. Jadi kita nggak torture ourselves too much kalau misalnya kita lagging behind gitu. Mungkin memang kita harus kerja keras lebih banyak aja. Betul. Itu juga yang kemudian kita cari juga nih dari sosok-sosok. Kalau kalian minder, nggak usah daftar LPDP. Yang penting pede dulu, kemudian tunjukkan, show yourself lah. Kalian punya sesuatu yang worth it untuk kemudian diperjuangkan dan dipilih oleh LPDP begitu ya. Nah kemudian selain cerita-cerita bad news tadi ya, agak challenge segala macam. Boleh dong sekiranya Mbak Medi, Kak Eko juga mengiming-imingi teman-teman nih, enaknya kuliah di Harvard tuh apa gitu. Apa privilege sebagai seorang orang Indonesia yang kemudian sekolah study abroad, kemudian pulang, ini apa yang kemudian bisa dibagikan? Privilege, keindahan-keindahan apa yang bisa dibagikan? Mungkin kalau dari aku, dua hal besar ya yang menurut aku tuh aku dapatkan ketika aku sekolah abroad dan ternyata kebetulan sekolahnya bagus gitu ya. Yang kedua tuh, yang pertama adalah exposure, yang kedua adalah experience, pasti gitu ya. Kalau exposure ini bahkan di level terendah dulu nih. Kita di satu kementerian kadang cuma kenal tuh orang di sekitar kita doang. Tapi setelah aku masuk Harvard, aku baru ketemu orang-orang Kemenq, orang-orang kementerian lain yang ternyata keren juga dan mereka masuk Harvard juga gitu. Nah ini ada teman-teman aku yang emang datang juga di booth buat teman-teman yang mau nanya-nanya terkait Harvard Kennedy School. Mbak aku ada Mas Novi dan Mbak Herlina ada di booth ya, nanti bisa datang ke Harvard Indonesian Student Association booth. Itu aku baru tahu, aku kayak bahasanya harus masuk Harvard dulu ya buat ketemu orang-orang keren kayak gini. Dan gak cuma keren, mereka tuh punya karakter yang bisa membawa mereka tuh ke luar negeri. Itu yang bisa aku belajar dari mas mbak aku semua gitu. Jadi di abroad tuh saling menolong, gak pamrih. Terus ngemong orang-orang Indonesia yang di sana. Mas mbak yang juga S3 itu udah bawa keluarga, kita kayak belajar kok bisa sih bawa keluarga kayak gitu. Jadi exposure terhadap orang-orang Indonesia yang keren. Itu satu, yang kedua kita juga ketemu sama tokoh-tokoh gitu ya. Jadi banyak banget tokoh-tokoh kayak kemarin Pak Hatip Basri, Pak Gita Wirjawan, bahkan Bu Sri Mulyani sering banget visit ke kampus-kampus gitu kan ketika mereka kunjungan kerja. Karena kita mahasiswa di sana kita punya VIP akses loh untuk dinner sama mereka. Ngobrolin hal-hal yang kita nggak pernah kepikiran bakal ngomong nih sama menteri gitu kan. Terus yang ketiga adalah exposure terhadap akses misalnya jurnal-jurnal keren itu kita nggak bayar karena dibayarin sponsor, mohon maaf, makasih gitu ya. Tapi juga terhadap author dari jurnal-jurnal itu gitu. Kita pernah nggak sih baca buku, totonya di depan mata besoknya dia dosen tamu kita itu kayak bro, dan orangnya ternyata humble banget, makan pizza di pojokan, ada kursi nggak ada kursi berdiri di pojokan. Aku tuh kayak ternyata this is the real person yang nulis teori-teori yang ada di bukuku selama ini. Dan juga akses kepada orang-orang keren dari teman-teman di luar ini ya. Jadi teman-teman S2 itu yang tadi aku bilang backgroundnya udah keren-keren, mereka secara kepribadian dan kebudayaan mengajarkan aku budaya-budaya yang aku nggak tahu sebelumnya gitu. Kayak misalnya kalau ketemu teman Brazil pasti cipika-cipiki, mau gendernya beda, gas kayak gitu kan. Pengalaman-pengalaman kayak gitu. Dan waktu itu pengalaman yang cukup spesial buat aku, waktu itu aku tuh nyoblos di luar negeri. Yang mana buat aku tuh kayak keren banget bisa nyoblos. Aku waktu itu di Boston, aku harus bela-belain ke Washington DC karena nggak ada ininya ya. Sebenarnya bisa sih, tapi aku kayak bodo amat, aku mau ke DC untuk nyoblos. Jadi pengalaman-pengalaman hidup kayak gitu yang akhirnya menurutku kalau kita di Indonesia bisa sih, tapi extra effort banget untuk mendapatkan itu. Cuma kalau kita udah di luar negeri lebih gampang gitu untuk mendapatkan semua itu. Gitu. Luar biasa. Masih kepikiran mau study abroad teman-teman? Masih ya? Nah kalau Kak Eko nih bawa keluarga nggak dulu? Ya. What's the good point dari study abroad with family especially? Menurut saya ya, terutama di kota Canberra ya, udara segar sih sama commuting time itu nggak bisa dibeli soalnya. Kalau dosen atau teorinya kalau kita punya uang kita bisa bayar teorinya gitu. Tapi tadi Mbak Mary udah bilang banyak banget tentang gimana kita bisa
increase ourselves to another level gitu. Just being with the people we are, we are with gitu. Kita duduk sama mereka tuh udah kayak, wah, udah kesempatan luar biasa gitu. Itu bisa dicapai dengan kuliah. Kita berbagai pikiran, kita maksudnya kayak tadi saya bilang, kita nggak pernah terekspos nih sama hal-hal yang canggih-canggih, yang hal-hal kebijakan level dewa, tapi jadi terekspos. Tapi terutama juga kita juga punya kesempatan untuk kayak privilege beasiswa itu kita bisa memikirkan ulang hidup kita kali ya kalau S3. Kalau misalnya membawa keluarga itu kita bisa punya waktu lebih luang. Jadi uniknya mungkin kita berasa hidup normal menurut saya. Kalau misalnya di S3 itu dengan bawa keluarga ada kesempatan kita hidup normal walaupun realitanya tetap challenging ya karena banyak hal yang kita harus kejar. Mungkin kita juga harus menyesuaikan dengan supervisor kita, ekspektasi dan yang paling penting juga kalau misalnya kita membawa keluarga kita harus juga bisa saya soalnya mengalami hard time ya, mungkin saya agak cukup tidak biasa juga kasusnya karena waktu saya kuliah itu istri saya juga kuliah, jadi saya S3, istri saya S2, saya LPDP dia AAS ya, jadi itu challenging partnya kami bawa twins waktu itu umur 1 tahun, jadi mungkin bisa dibayangkan 1 tahun. Dan itu harus saya akui, saya mental itu sangat lelah. Mungkin kalau istri saya di sini bisa memberi kesaksian. Tapi ya saya jadi belajar juga gitu. Kalau misalnya tadi dibilang bagus banget sama Mbak Medi, lu bisa buang ini semua pendidikan, lu harus tahu banget bahwa ini bukan describe yourself. Yang mendescribe itu perjuangan lu gitu loh. Jangan misalnya kalaupun lu left behind di dalam ini karena memang harus kewajiban lu terhadap keluarga atau hal-hal yang memang udah embed ke dirimu gitu loh, nggak apa-apa, tetap laluin aja. Saya rasa itu hal yang penting sekali karena disitulah kita bisa finding diri kita yang baru gitu loh, itu sih. Kalau anak-anak gimana dulu Mas, merasakan juga pendidikan di luar atau karena mereka 1 tahun mungkin mereka tidak terlalu ingat ya, mungkin itu juga salah satu sedikit penyesalan kalau misalnya bilang mungkin harusnya saya ajak mungkin kelas 5 SD atau itu jadi mereka punya memori ya. Kalau kelas 1 tahun saya berjibaku sekali tuh terutama di tahun pertama karena kalau di NI itu PhD itu kita harus menamatkan 8 course, basically you're doing your master all over again gitu. Nah istri saya juga jadi itu first year itu kalau bisa bilang itu bukan untuk ditiru lah kalau saya bilang itu. Karena kita berjibaku, istri saya kuliah, saya ini jaga anak. Dan kalau kita coursework kan ada tugasnya ya, nah itu yang susah di manage gitu. Kalau research ya paling kita dapat hantaman-hantaman komen dari supervisor aja gitu. Tapi basically you have your own deadline gitu. Tapi kalau kuliah kan kalau nggak submit ya atau submit nggak selesai ya udah lu harus terima itu gitu. Cuman ya saya sih syukurinnya istri saya dan keluarga saya tuh sangat mendukung ya, gitu aja. Banyak sebenarnya hal-hal positif yang kemudian bisa kita iming-imingin nih teman-teman. Bahkan banyak. Jangan ngelihatnya juga cuman story-story orang jalan-jalan ya, ternyata betul. ada kisah-kisah Mungkin dia jalan-jalan tuh udah hemat, nggak jajan-jajan tuh. Dulu jalan kemana aja Kak Met kalau boleh tahu? Wah aku dulu seru banget, jadi aku dari Boston, aku ke New York, terus aku pernah ke Florida, Miami, terus aku pernah mencoba kan kalau US itu kita punya kebebasan visa ke negara sekitarnya ya. Aku sempat nyobain ke Dominican Republic, itu kita ke Laut Karibia, pengen merasakan jadi bajak laut gitu ya. Terus menurut aku ini life changing experience buat aku pernah solo traveling ke Chicago, San Francisco, Las Vegas, sama Los Angeles. Itu buat, mungkin teman-teman kalau ngelihat aku tuh aku triple threat ya. I'm a woman, I'm Asian, dan aku Muslim. Di sana tuh benar-benar vulnerable terhadap attack-attack, apalagi saat itu lagi ramai lah ya isu-isu geopolitik belakangan ini gitu. Jadi aku men-challenge diriku, gas nggak ya? Gas lah, oke lah. Akhirnya aku solo traveling. Dan mungkin ini yang pengen aku iming-imingi buat teman-teman. Kalau teman-teman melihat studi ke luar negeri,
adalah suatu studi akademis, ada satu hal yang harus diingat, ini bukan cuma studi akademis, this is study of your life. Jadi kalian tuh, buat aku pribadi, aku tuh ketika pulang I am reborn, aku tiba-tiba jadi manusia baru gitu. Tanpa melepaskan aku yang lama ya, tapi aku banyak belajar hal baru, teman-temanku baru, pengalaman baru, dan cara mandang hidup tuh jadi baru gitu. Jadi jangan dilihat ini sekedar kayak kita S1 sekolah selesai, enggak, tapi ini tuh menurut aku lifetime experience yang benar-benar buat beberapa orang privilege ya. Jadi teman-teman udah nyampe sini aja udah privilege banget, dimanfaatkan dan jangan pernah berhenti buat kejar mimpi mau ke luar negeri gitu sih. Untung selamat ya pulang ke Alhamdulillah ya, kayaknya mereka nggak tertarik, ini kayak nggak ada uangnya gitu, jadi nggak diapa-apain gitu. Siap, sebelum kita lempar ke audiens nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, boleh kita tepuk tangan semuanya? Oke, karena sudah pas nih 10.39, kata panitia harus juga melemparkan kesempatan kepada teman-teman audiens. Mungkin di antara teman-teman audiens ada yang mau brosis-brosis, mau nanya seputar apapun soal S3 dan S2. Boleh angkat tangannya teman-teman? Nggak ada? Bubar aja atau gimana? Ada dong, ada satu. Nih kata panitia ada nih. Bagi yang bertanya pada sesi ini dapat kesempatan untuk ikut mock up tes IELTS di BPPK Purnawarman, hubungi panitia. Nah, ada yang mau tanya-tanya apapun, nanti dapat kesempatan mock up tes IELTS loh teman-teman, boleh dong. Ada yang mau nanya? Apa karena kejelasan sudah terlalu jelas gitu ya? Atau jangan-jangan nggak jelas-jelas gitu teman-teman pada diem gitu. Ada yang mau tanya teman-teman? Juga boleh ya, kayak maksudnya cara daftar kayak apa kayak. Iya boleh. Iya boleh Kak. Panitia boleh Kak. Oh itu dulu, oke siap ya. Dari Kak itu. Ya perkenalkan, terima kasih luar biasa sekali ya, saya dapat banyak motivasi dan inspirasi gitu. Jadi mungkin saya sudah berkeluarga dan mungkin kalau misalnya dibanding teman-teman yang lain, oh ya mungkin perkenalkan saya Dewi dari DJP. Bagaimana nantinya, tadi kan Pak Eko menyampaikan kalau Pak Eko membawa keluarga ya, dan ada rencana mungkin juga pasti kayak harus membawa keluarga nih gitu. Kira-kira apa sih tips atau tricky part yang harus dipersiapkan gitu ketika kuliah sambil bawa keluarga gitu. Mungkin bagi seorang ibu ya, karena kan istri tadi juga ikut S2 juga. Mungkin itu, terima kasih. Kak Eko berarti ya, Kak Met ntar aja. Oke Mas Eko. Keluarga nih bawa, waktu itu gimana housingnya, kemudian juga nyari apanya gitu keluarga, gimana step by stepnya seperti apa? Tadi ada istri saya tapi mungkin dia udah balik lagi ke ruangan. Mungkin tadi Mbak siapa tadi? Sorry. Mbak Dewi. Mbak Dewi bisa bertanya ke istri saya, dia di sini juga. Tapi singkatnya Mbak, realitanya Mbak, saya sangat berusaha menjaga anak saya, tapi anak saya itu apa ya? Mamaan banget gitu lah ya bahasanya ya. Jadi realitanya adalah memang ibu itu mungkin tanggung jawab caringnya lebih tinggi dari suami. Itu apa ya? Itu kadang-kadang bukan kita by design. Bisa anak saya tuh kesel sama saya cuman gara-gara ngeliat muka saya gitu. Mungkin nggak tahu deh. Jadi memang ibu yang berkuliah memang harus menyiapkan hati dan mentalnya sih. Karena saya beberapa kali seperti saya bilang tadi itu bukan masa yang mudah ya, terutama ketika coursework ya. Kami juga tidak jarang jadi saling salah paham ya. Tapi bukan karena kami, karena memang keadaan aja gitu. Karena mungkin saya stres, dia stres. Sementara kan kalau kita membawa, saya nggak tahu nih anak-anak Mbak Dewi usia berapa ya. Tapi kalau saya sendiri sebagai memiliki anak balita, apalagi 1 tahun 2 tahun, mereka tidak ada namanya negosiasi. Kalau kita punya anak mungkin, I don't know, kelas 3 SD, 4 SD, mungkin kita bisa nego. Nanti dulu ya, papa nanti kamu kasih bapak coklat gitu. Nanti dulu, biar saya punya waktu. Tapi kalau anak 1 tahun itu harus sekarang dan coklatnya juga saya minta gitu loh. Jadi nggak ada negosiasi gitu. Jadi yang paling pertama sih ya seperti saya bilang itu ya, harus siapkan mental kalau misalnya membawa keluarga. Karena realitanya, saya mau sampaikan, ini mungkin agak norak ya, tapi saya mau bilang keluarga Anda lebih penting, keluarga kita lebih penting daripada semua pendidikan dan pencapaian kita sih menurut saya. Jadi harus manage emotionally juga, itu juga saya belajarnya lama sih.
Saya juga belajar lama, saya pikir kadang-kadang, aduh susah banget ya berkeluarga, tapi ya memang itu realitanya dan memang sikap mental yang lebih penting. Saya nggak punya tips sih sejujurnya karena saya lousy at it gitu ya, karena saya juga ketika waktu itu pasti ada banyak oh happy nih sama anak-anak gini, kita punya waktu bersama ya, terus nyusruk begitu, aduh harusnya ini kerjain tugas bareng teman, tapi harus jaga karena istri saya lagi kuliah, hal-hal kayak gitu kecil-kecil tapi kadang-kadang menjalaninya tuh tidak pernah nyaman gitu. Jadi kita harus bisa be graceful to yourself juga gitu loh. Kamu tahu perjalanan ini sulit, jadi kita harus tetap prioritaskan keluarga, menurut saya sih seperti itu. Dan terlepas itu juga harus menjalaninya dengan bahasanya ya. Kalau bahasa orang Kristen sukacita itu bukan karena nggak sedih ya, tapi kita memang sadar penuh bahwa ya ini perjalanan menghantar kita pada sesuatu yang lebih baik. Dan karena bawa keluarga ya, jadi harus ada komunikasi ya antara suami Betul. dan istri ya, mau diobrolin. Mati. Harus mengelola ekspektasi ya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Mas Mamet, boleh. Kakak yang kacamata, ya. Terima kasih, saya Tatiana dari Kementerian Keuangan. Kak Tatiana. Ya. Oke. Saya bingung mau bertanya ke Pak Eko atau Mbak siapa namanya? Medi, Kak Medi. Ya mungkin bisa dua-duanya ya. Ya bisa dibilang saya memulai dari nol karena sudah 14 tahun sejak wisuda S2 dan 14 tahun itu tenggelam dalam pekerjaan ya sebagai ASN itu bidangnya macam-macam meskipun background saya hukum seperti Mbak Medi, tapi itu tadi di kantor itu kan gaduh-gaduh, jadi kadang kehilangan akar kita hukum gitu. Nah karena sudah 14 tahun berlalu sejak S2 seperti ingin kembali ke akar gitu, tapi hukum murni nanti ketika lulus nggak akan murni juga yang dipakai gitu. Itu mungkin khusus terkait bidang yang dipilih mungkin perlu masukan dari Mbak Medi ya. Kalau di luar itu seperti apa sih memandang, kalau di Indonesia itu kan kotak-kotak keilmuan itu tajam banget ya, tapi tadi sudah putar-putar itu seperti kalau di luar tuh kayak nggak terlalu mengkotak-kotakan ilmu apalagi S3. Nah tadi sempat lihat di kampus mana ya, ketika ambil public policy pun di situ ada sedikit mengkerucut ke hukum juga gitu. Nah kalau di Amerika itu seperti apa, mungkin kalau di NU juga seperti apa begitu, mungkin ada masukan dari Mbak Medi dan Mas Eko. Nah yang kedua terkait persiapan, kalau tadi Mbak yang di belakang itu nanti tipsnya di sana seperti apa. Kalau saya lebih ingin dapat insight kita yang sudah tenggelam dalam pekerjaan ini memulainya itu dari mana, ketika harus mulai benar-benar dari nol karena sudah 14 tahun meninggalkan hal-hal yang berbau akademik gitu. Apakah harus memperbaiki bahasa dulu atau ya sudah kalau kita sudah cukup modal mau menulis apa, ataukah langsung menghubungi profesor atau kita beasiswa aja dulu deh, dapat nanti yang lain-lain kita kejar belakangan. Dua pertanyaan itu Mas, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Tatiana. Siapa dulu ini yang mau menjawab, mungkin dari Kak Medi dulu seputar law school di Amerika ini seperti apa? Apakah sekotak-kotak itu di Amerika sana? Mungkin terima kasih ya Mbak Tatiana pertanyaannya. Mungkin untuk menghibur diri Mbak tuh nggak sendirian ya. Ini beberapa yang teman-teman rasakan buat yang spesifikasi pendidikannya apa, tapi ternyata kerjaannya apa. Dan saat itu memang jujur kerjaan saya juga tidak terkait hukum sama sekali. Kerjaan saya full akuntansi. Tapi itulah sebenarnya salah satu force kenapa saya pengen sekolah. Saya tidak mau kehilangan identitas saya dan juga keahlian yang saya punya. Saya pengen jadi spesialis waktu itu ya, spesifikasinya di hukum gitu. Tips dan triknya sih menurut saya adalah walaupun kerjaan kita memang mewajibkan kita untuk bekerja di tempat A yang gak ada sama sekali hukumnya, saya waktu itu mencoba mencari gimana caranya saya tetap bersentuhan dengan hukum. Kalau misalnya di kementerian, saya kurang tahu nih Mbak Tatiana dinas di mana, tapi kalau misalnya di kementerian pasti at least ada satu momen harus bikin SOP atau bikin peraturan.
waktu itu saya make sure saya harus ikut gitu. Walaupun itu bukan seksi saya, bukan unit saya, tapi karena saya hukum, saya pengen saya tetap terlibat di situ. Karena saya takut lupa gitu ya, takut lupa. Dan saat itu juga kalau misalnya kita mau ngomong pragmatically speaking, itu sebagai bahan ngecap saya nanti kalau saya mau sekolah. Karena kalau kita mau sekolah kita harus nulis kan, motivasinya apa sih sekolah, isu yang mau dibawa apa sih, relevansi ilmu kita dengan pekerjaan apa. Saya pengen benang merah itu nggak putus gitu. Jadi tips pertama adalah kalau tidak tercemplung, cemplungkanlah diri ke pekerjaan yang ada hukum-hukumnya. Kalau ternyata unit sama sekali nggak ada, maksudnya tapi enaknya hukum pasti ada deh, apapun, even kita HR pasti kena hukum perburuhan lah, kontrak lah kayak gitu. Tapi worst case kalau emang ternyata nggak ada, kita bisa ikut organisasi di luar kerja yang masih ada hukumnya. Jadi sekarang udah banyak banget, misalnya Mbak mau nulis kolom atau ikut teman-teman misalnya kayak law, kayak misalnya law youth enthusiast gitu, kayak sekarang di IG udah banyak gitu ya. Maksudku jangan kayak, aduh kayaknya aku udah 30 ke atas, kayak aku nggak muda lagi. Selama kita belum meninggal kita masih muda, oke? Jadi kita bisa menyemplungkan diri ke organisasi-organisasi yang terkait sama kerjaan kita ya, di luar di luar kerjaan kantor. Jadi baik dari ikut-ikut sesi Zoom-nya atau ikut membership-nya, yang penting kita ada hukum-hukumnya deh. Nanti dari situ baru kerasa tuh, nanti force mau sekolahnya tuh dari situ baru kerasa nih. Dan nanti ada bahan buat ngecap-ngecap kalau bikin esai atau mau bikin, ya nanti ketika harus interview beasiswa gitu ya. Dan kadang itu why-nya kita. Kadang banyak kok temanku juga yang ternyata hukum, dia merasa ternyata gue nggak harus kuliah hukum untuk mendapatkan hukumnya. Kayak gitu. Jadi teman-temanku akhirnya ada yang public policy, dia ternyata di dalamnya itu bagaimana bikin kebijakan, itu kan hukum juga gitu. Jadi dari Mbak menyemplungkan diri ke pekerjaan hukum atau ke organisasi hukum, itu kadang bisa bikin sparks yang udah 14 tahun itu mungkin agak down ya. Dan mungkin sparksnya itu nggak harus sparks hukum gitu, jangan-jangan malah sparksnya di tempat yang lain. Oh ternyata aku isu lingkungan lebih tertarik nih, yaudah deh aku ngambil science misalnya. Atau misalnya, oh ternyata aku lebih ke ini nih, negotiation, art atau gimana. Mungkin nggak harus hukum gitu sekolahnya. Dan mungkin yang pertanyaan keduanya ini lebih general, nanti mungkin Mas Eko bisa nambahin. Tapi kalau aku hal pertama yang harus dilakukan tuh yaitu know yourself. Sebenarnya aku kurangnya di mana sih gitu. Jadi waktu itu kalau aku, karena aku anak sosial, aku nggak bisa hitung-hitungan. Tapi aku tahu untuk menuju beasiswa apapun, kecuali AS mungkin ya, itu ada tahap aku harus mengerjakan soal TPA gitu ya. Hal pertama yang aku lakukan adalah aku harus mempertajam dulu nih. Tapi yang pertama kan tahu dulu mau kemana ya, maksudnya yang mungkin hal pertama yang harus dilakukan adalah mau sekolah atau enggak, jurusannya kemana, sekolahnya kemana, kira-kira beasiswa apa yang mau dituju dan apa duluan nih yang mau diambil, beasiswa dulu atau kampusnya dulu. Itu menurutku tahap pertama ya, itu kayak automatically harus ada. Tapi kalau udah ngomongin teknis, hal pertama yang harus dipoles apa itu ke diri kita dulu, kurangnya itu apa. Nanti dari kurangnya itu baru kita bisa menyusun yang Mas Eko bilang skala prioritas. Sama kalau aku mungkin hal kedua yang biasanya aku dahulukan adalah hal-hal yang kontrolnya tidak di aku. Contoh rekomendasi, itu kan kontrolnya di orang lain ya, entah itu di atasan kita atau dosen kita yang waktu kita kuliah. Atau misalnya TOEFL itu kan ada ketika hasilnya tuh ngikutin jadwal US atau pengirimannya 2 minggu menggunakan pos gitu ya. Jadi hal-hal di luar kuasaku itu aku dahulukan dibanding hal-hal yang bisa aku usahakan ya. Kayak belajar sendiri, latihan interview itu kan mungkin kita bisa latihan sendiri. Itu sih Mbak, mungkin semoga bisa membantu ya. Mas Eko mungkin ada yang mau ditambahkan? Tapi kalau di law school di Amerika seperti apa Mbak? Kalau di sini kan law school tuh kayak ada hukum niaga sendiri. Oh iya, aku lupa. Itu terkotak-kotakannya ya. Jadi kalau misalnya tadi yang aku bilang, kalau Indonesia dari awal udah langsung ngambil penjurusan. Itu alasanku kenapa aku pilih Harvard Law School. Karena dari awal mereka itu nggak punya kurikulum. Jadi langsung fluid. Jadi kalau Mbak tahu mata kuliah yang aku ambil mata kuliah hukum anggaran karena aku Kemenq. Aku ngambil mata kuliah climate karena aku suka lingkungan. Aku bahkan ngambil matkul di MIT. Di MIT aku belajar cara mengatur harga gas. Karena kerjaanku di kantor regulasi harga gas. Terus juga aku ngambil mata kuliah di Harvard Kennedy School. Harvard Kennedy School aku ngambil tentang game theory. Game theory itu gimana caranya kita memenangkan, gimana ya? Itu mind trick. Bukan mind trick, jadi kayak bagaimana logika itu kita masukin ke dalam
keseharian kita ya. Jadi bagaimana bernegosiasi dengan atasan, cara ibarat batu gunting kertas tuh udah ada hitungan logisnya loh untuk menang. Jadi kurikulumku tuh bener-bener tidak menggambarkan spesifikasi apa yang aku yang ada di secara umum ya kayak hukum perdata pidana, enggak. Aku ngambil hukum yang aku mau. Gitu. Jadi aku tertarik hukum A, hukum B, hukum C walaupun gak linear, kurikulumnya Harvard tuh bisa menampung semua keinginan aku. Jadi kalau Mbak merasa hukum Mbak nih lebih ke yang general, tidak terlalu punya warna di salah satu spesifikasi, cari sekolah yang bisa kurikulumnya ini mewadahi semua yang Mbak mau gitu sih. Itu juga salah satu privilege warga Harvard ya, bisa cross ke MIT. Itu seru banget crossnya tuh, jadi kita sekolah sama anak-anak ilmuwan, karena aku sosial kan, jadi beda banget, itu cuma menurut aku akses yang bisa didapetin kalau kita keluar sih. Luar biasa, mudah-mudahan menjawab ya Kak Tatiana. Mungkin dari sudut pandang S3 nih, step by step yang perlu disiapkan apa aja nih Mas sebelum S3? Saya percaya namanya depresiasi otak ya. Jadi kalau kita misalnya S2 terusnya S3-nya 3 tahun berikutnya, atau S2 kemudian S3-nya 4 tahun berikutnya, 5 tahun, bahkan 14 tahun berikutnya, pasti akan mengalami hal yang sangat sulit sekali, terutama mungkin di semester atau di tahun pertama. Jadi nggak ada cara mudah untuk menjawabnya sih, kalau menurut saya. Paling kuncinya ya mengenal diri kita dan mengenal kapasitas kita dan mengenal universitas atau mata kuliah yang kita tuju gitu. Karena kalau 14 tahun itu teorinya kita bukan mulai dari nol ya, mulai dari minus mungkin. Jadi saya punya mantra gitu, saya biasanya bilang gua bego tapi nggak apa-apa, gua bego tapi nggak apa-apa gitu. Jadi kalau saya sih biasanya, karena realitanya kita pasti ada kaget gitu loh. Tadinya kita cuman mungkin berkutat hal-hal administratif, tapi sekarang kita sesuatu yang sistematis, banyak dalam waktu yang sama, tidak pernah kita dengar sebelumnya gitu. Jadi semua informasi itu pasti akan masuk ke kita, dan kita sudah 14 tahun tidak, itu ibaratnya tuh kalau misalnya mesin tuh, ini mesinnya nggak pernah kita pakai nih, tapi tiba-tiba harus dipaksa kerja keras. Tidak ada cara lain kecuali menjadi nyaman dalam ketidaknyamanan Mbak, itu aja. Karena saya tadi bercanda ya, planning is useless, itu karena sejauh strategi apapun yang kita buat, kadang kekuatan mental kita untuk menerima bahwa ini jalan yang saya pilih dan regardless of any obstacle, I will find a way to find it, itu the most important thing gitu. Karena kita bisa punya teori lah, kita akan mempersiapkan nih setahun pertama untuk belajar, dan itu sebaiknya dilakukan. Kalau saya suka bilang ke teman S3 yang mau S3, kalau teman mau S3, pastikan teman-teman itu sudah mengenal field yang teman-teman mau research itu setahun sebelumnya. Karena realitanya akan sulit sekali ketika kita datang, ini karena bercermin ke saya ya, saya tuh jauh sekali dari topik yang saya rencanakan. Tapi kan kadang kita kan hidup tidak selinear itu ya. Nah kalau tips dari saya adalah ya coba dikejar sebelumnya, pokoknya persiapannya tuh 2 aja, kenalin kita sama kenalin tujuan kita. Dan kita harus juga bisa mengelola, kita hidup di era dimana semua dibagikan gitu ya. Dan itu nggak salah sama sekali. Itu bisa memotivasi, tapi kadang-kadang kita bisa merasa, aduh harusnya gue begini ya, kayaknya gue bisa kali. Tapi kadang-kadang nggak juga gitu, memang kita nggak sepintar itu aja. Jadi kalau 14 tahun Mbak, ya fighting spirit aja Mbak, kuatin. Karena pasti ngejeglek nanti. Karena saya 4 tahun aja tuh saya ngerasa banget, kayaknya gue dulu, bukan ini ya, dulu S2 saya kayaknya materi itu saya pelajaran seminggu, saya bisa ingat mungkin sebulan 2 bulan gitu, recallnya cepet. Sekarang saya baca hari ini, besok udah lupa gitu loh, seriusan, saya nggak bohong. Jadi nggak ada cara cepat sih, sayangnya nggak ada cara cepat gitu. Ya dengan Kak Tatiana datang ke event seperti ini, bukan nakutin ya, ini cuman mengelola ekspektasi aja. Kak Tatiana datang di event-event seperti ini sebenarnya juga sudah merupakan bentuk pemanasan ya, setelah 14 tahun itu. Kapan terakhir kali keliling-keliling booth, ini kan udah lupa juga mungkin ya, sekarang mungkin udah mulai pemanasan lagi, mungkin ya seperti inilah
pemanasan dari Kak Tatiana yang mungkin kemudian bisa membawa Kak Tatiana nanti di S3-nya. Ada lagi satu orang boleh ya yang di belakang, Kak Met. Ya yang di belakang, yang di pojok tadi mana emasnya. Nah ya itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, admin LPDV. Pak Eko, Mbak Medi, makasih atas insight-nya. Saya mau nanya langsung ke Mbak Medi. Namanya siapa Mas? Oh ya, nama saya Pandu dari DJPPR. Tadi Mbak Medi di awal jelasin tentang menemukan problem dan problemnya itu terjawab dengan jurnal dan kebetulan jurnalnya juga dibuat oleh profesor dari Harvard. Jadi kan itu linear banget ya kalau untuk mendaftarkan beasiswa. Boleh ceritain nggak Mbak, problem apa sih waktu itu yang ditemukan? Kemudian proses pencarian problemnya itu seperti apa sih waktu itu Mbak Medi pada saat mau apply beasiswa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Kak Medi. Terima kasih banyak Mas Pandu atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya bisa di-sharing, mungkin aku dari hulu sampai hilirnya dulu ya. Hulunya tuh gimana cara dapetin isu di kantor. Ini mungkin nggak semua orang bisa, maksudnya polanya beda-beda ya. Tapi kalau aku tuh kekuranganku adalah, aku kalau kerja terlalu pakai hati. Jadi sering marah. Rasa marahku itu yang aku jadikan indikasi something is wrong. Tapi kemudian itu akan aku filter, ini aku marahnya karena memang inkompetensiku yang tidak bisa mengartikan dan jadinya ini jadi masalah. Atau memang secara sistem ini tuh salah gitu, jadinya mau aku sepintar apapun tuh ada sesuatu yang harus diperbaiki supaya tetap jalan dan aku nggak marah lagi. Jadi waktu itu isunya adalah kebetulan aku bergerak, kantorku tuh di sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam itu ini isu yang aku bawa di Harvard dan juga di LPDP. Jadi kita ini untuk dasar mengekstraksi sumber daya alam itu adalah kontrak. Yang mana kontrak itu jadinya sejajar nih. Negara sebagai pemilik sumber daya dengan pihak swasta yang membantu negara itu jadi seimbang. Tapi karena keseimbangan ini malah jadinya semena-mena nih swastanya. Swastanya tuh dengan gampangnya karena kontrak itu kan hukum tersendiri ya bagi kedua belah pihak. Mereka tuh punya bargaining position yang lebih tinggi jadinya kayak, enggak saya nggak mau kalau tarifnya nggak segitu saya nggak mau narik deh, misalnya saya nggak mau ngeruk lagi sumber dayanya. Kita sebagai orang yang merasa butuh ekspertisnya mereka, kita jadi ngalah. Yaudah deh kalau kayak gitu, jadi banyak banget negara akhirnya mengalah karena bentuknya yang kontrak. Nah aku melihat negara, karena aku representasi negara, aku tuh marah ketika kita tuh nggak ada gengsinya dan nggak ada harga dirinya dalam memperjuangkan sumber daya alam gitu ya. Jadi saat itu rasa kemarahanku inilah yang akhirnya aku membawa, bisa nggak sih walaupun kontrak itu kita fakta sunt servanda gitu ya. Gimana menjelaskannya, jadi hukum ini, kontrak ini merupakan hukum tersendiri bagi kedua belah pihak dan juga orang ini di mata kontrak itu sama, bisa nggak kita punya power lebih tinggi sebagai negara, karena kita loh ownernya sumber daya alam ini. Nah rasa marahku itulah yang aku bawa ke isuku, kemudian aku bawa ke esai dan Harvard. Ketika kita bikin esai kita riset dulu ya, jangan sampai ternyata isu gue udah terjawab nih, ngapain gue sekolah gitu kan. Akhirnya terjawablah dengan si satu jurnal itu, cuma karena jurnal itu dari US, tidak serta-merta menjawab langsung isuku gitu. Jadi kebetulan kalau misalnya jurnalnya itu adalah contracting state, jadi ibaratnya Pemda. Bagaimana sih cara Pemda seharusnya berkontrak dengan pihak swasta? Sedangkan point of view-ku kan adalah aku pemerintah pusat. Dan kita kan bukan federalism ya, jadi nggak bisa langsung sama. Jadi isu itulah yang memantik aku, jurnal itu yang memantik aku untuk baca lebih dalam. Dan ternyata ketemulah nih Harvard Law School ternyata bisa mengakomodir kemarahanku saat itu. Jadi tipsnya buat teman-teman yang mau mencari isu, kok kayaknya kantorku nggak ada masalah apa-apa ya. Mungkin kalian yang merem selama ini, memilih untuk tidak tahu atau memang disembunyikan dengan baik, kita nggak tahu ya. Cuma kalau kita kerja dengan hati, nanti secara alami sensornya tuh nyala gitu loh. Kayaknya ada yang salah deh. Even dengan kebijakan SDM ya, kayak misalnya harus curhat ya, misalnya harus absen geotagging gitu. Kalau kita merasa ini sesuatu yang tidak relevan dengan pekerjaanku, dengan cara kita mengukur seberapa banyak sih kontribusi kita ke dalam pekerjaan,
rasa marah itu bisa kita jadikan bahan evaluasi gitu. Dan itu bisa jadi isu yang kita bawa, gak cuma untuk LPDP ya, tapi kita bisa ngomong ke SDM atau ke atasan kita bahwa kita tuh peka terhadap isu. Jadi rasa marah menghasilkan isu kontrak tadi itu membawa aku ke Harvard Law School dan juga LPDP. Mungkin semoga menjawab Mas Pandu. Semoga menjawab Kak Pandu. Emang self reflection sih ya intinya ya. Beda-beda Beda-beda prosesnya, perjalanannya betul. memang. Betul. Oke, karena waktu sudah 11.03 ini kayaknya udah cukup ya 3 penanya ini. Dan sebelum kita tutup mungkin sebagai closing statement ke Kak Mas Eko dulu. Closing statementnya sebenarnya saya maunya seperti apa pra dan pasca Anda studi. Apa yang Anda rasakan sebelum dan sekarang? Apa bedanya dari dulu dan sekarang? Mungkin perjalanan S3 itu perjalanan humility ya. Jadi saya tuh semakin sadar bahwa saya tuh bukan banyak yang tidak saya mengerti. Juga perjalanan kita menyadari bahwa karakter itu penting dalam mencari sesuatu tujuan. Kalau dalam hal ini kita pendidikan, mungkin juga pekerjaan, saya tuh semakin sadar gitu loh. Karena realitanya kita tuh suka berpikir kalau misalnya kita dinamis, yang lain statis. Environment sekeliling kita ya. Tapi realitanya semua dinamis gitu loh. Di kampus itu saya menyadari itu. Jadi kalau boleh saya bercerita apa sih yang saya bisa rasakan selama studi itu, saya rasa ini sih meneguhkan bahwa perseverance itu sangat penting. Oh ya, sebagai note saya sempat kena sakit serangan jantung kan. Jadi hidup itu bisa hits us in the face, tapi kita harus cepat get up dan recover gitu. Dan kadang bukan masalah lu harus recover pada saat itu, enggak. Kadang lu butuh waktu juga nggak apa-apa. Jadi be kind, tapi perseverance itu be kind to yourself itu bagian dari perseverance kita untuk menuntaskan apa yang kita apa yang menjadi tujuan kita. Mungkin itu sudah saya. Siap. Kalau dari Kak Med sebagai closing statement, pra and pasca Harvard. Kalau dikira sekolah bikin pintar, tadi yang Mas Eko bilang sekolah itu memang sebenarnya humility process. Jadi ketika aku aku merasa diriku tuh bodoh. Tapi nggak sebodoh ini juga kali gitu. Pas S2, aku tuh sebodoh ini ya gitu. Jadi sekolah itu adalah aspek of realization, tapi yang pengen aku highlight adalah aku tuh kalau misalnya paling gampang perumpamaan ya misalnya. Kalau misalnya aku tuh sebelum sekolah, orang kan biasanya kita ulet nih sebelum sekolah, terus sekolah itu kepompong, terus kita sepulang sekolah jadi kupu-kupu. Enggak, aku sebelum sekolah tuh udah jadi kupu-kupu. Pengalaman hidup kita semua tuh udah menjadikan kita kupu-kupu masing-masing. Entah dari pengalaman hidup, pengalaman jatuh bangun LPDP, pengalaman berkeluarga, kita semua tuh udah jadi kupu-kupu. Cuma ternyata sekolah itu membawa kita yang awalnya cuma terbang domestik, dan kita tuh terbang ngeliat dunia, ternyata ada loh kupu-kupu yang lebih cantik dari kita. Ternyata ada loh kupu-kupu yang terbangnya lebih jauh dari kita. Ada loh kupu-kupu yang dia tuh buruk banget, tapi karena itu sayapnya tuh udah pecah-pecah, udah robek-robek karena dia tuh fight lebih jauh daripada kita. Jadi kayak humiliation proses itu membuat aku nyadar kayak aku tuh cantik sebagai kupu-kupu. Tapi ternyata banyak proses yang harus kita lakukan, harus kita pelajari supaya kita tuh jauh lebih punya value dibanding apa yang kita punya sekarang gitu. Jadi proses pembodohan itu tuh kayak ternyata aku tuh orang-orang bilang ya, let's say orang-orang yang bisa ke Harvard, ke NU, kita tuh cuma top 1% of Indonesians, let's say. Tapi ternyata top 1% Indonesia itu nggak ada apa-apanya dibanding top 1%-nya negara lain gitu. Jadi kita tuh harus, ternyata kita tuh nyampe sini belum ada apa-apanya dan mungkin aku sekarang ngerti kenapa Mas Eko mau S3. Ada drive, gue harus, ada hal yang belum gue selesai nih, ada hal yang belum gue pelajarin dan itu menurut aku pra dan pasca sekolah malah kita lebih humble. Ternyata sekolah mengajarkan tidak hanya akademik namun juga perkembangan pendewasaan emosi, kemudian pengalaman yang membentuk Kak Eko dan Kak Medi seperti sekarang ini. Terima kasih sudah wrap up today's session dan terima kasih juga kepada para penonton, audiens, tepuk tangan semua. Ya, setelah ini akan ada info session ya, ada
jadwalnya tuh di room 1, di room 2 boleh yang mau berkunjung di masing-masing room tuh ada jamnya, diperhatikan juga yang mau S2 di sekolah-sekolah itu. Kemudian di panggung ini juga nanti akan setelah kita turun nanti akan ada sesi dari LPDP. Jadi teman-teman yang mau ikut LPDP, ikut sesinya, jangan pindah, ajak teman-temannya yang masih di luar ya untuk segera memasuki ruangan Today Session ini. Nah, bagi yang bertanya tadi terima kasih juga bisa menghubungi panitia ya. Panitia untuk ikut mendapatkan hadiah juga. Foto sesi? Ya boleh, kita foto dulu berarti ya. Nah, fotonya gimana Mas? Aku menghadap kemana ini? Oh aku di sini. Oh menghadap ke sini. Oke, kayaknya kita harus turun nih, Kak Met, Kak Eko. Foto dulu ya teman-teman. Boleh Bapak Ibu brosis semuanya berdiri dulu, kita foto dulu sedikit. Boleh Kak berdiri biar kelihatan, ya bergimik dulu lah sebentar ya. Oke, kita hitung ya Mas ya. Ya, 3, 2, 1. Ya, satu kali lagi, 3, 2, 1. Oh video, oke. Aku ngomong apa nih Mas? Kemenkeu 1, semuanya bilang Kemenkeu terpercaya gitu ya. Coba latihan dulu, 1, 2, 3. Kemenkeu 1. Kemenkeu terpercaya. Suaranya mana suaranya? Nah oke. Aku bilang Kemenkeu 1, teman-teman bilang Kemenkeu terpercaya sambil gini ya. Yang keras. Oke, yang keras ya Mbak. Oke, 1, 2, 3. Kemenkeu 1, Kemenkeu terpercaya. Tepuk tangan dong. Oke, sip. Iya, terima kasih kepada Kak Me, terima kasih kepada Mas Eko, semuanya brosi, saya Dimas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya.